ini akhirnya kita bisa bertemu ya, walaupun masih dalam tatap maya. Ini adalah pertemuan pertama kita untuk pendampingan ruang ketiga Kota Cirebon. Hari ini agendanya adalah, sebelum saya menyampaikan agenda, saya mau menyapa dulu nih. Tadi saya masuk sini sudah disambut oleh Pak Ali. Halo Pak Ali, gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa, semangat. Semangat luar biasa ini Pak Ali kan. Lalu ada Ibu Anis. Assalamualaikum Bu Ya, Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Alhamdulillah Anis, bisa. itu baru pertama kali bertemu ya Bu? Betul. Tapi rasanya sudah lama ya kenal. Itulah GSM ya Bu. Itulah Kayaknya GSM. semua menjadi saudara kalau di sini. Hmm. Ada juga nanti yang tadi Pak Ali sampaikan, ada wali kelas kita dari Kota Cirebon, ada Mbak Yaya. Halo Bu Halo, Lia, Bu Yaya gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ada Kak Ros dari Sleman. Ini juga saya baru pertama kali bertemu. Salam kenal. Salam kenal, Assalamualaikum, selamat siang. Jadi Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan mendengarkan beberapa pemaparan. Yang pertama ada dari Pak Ali, lalu ada dari Bu Anis, Bu Yaya, dan juga Bu Rosi. Bagaimana tentang ruang ketiga ini. Jadi kalau kemarin-kemarin kita hanya ngobrol-ngobrol lewat WA group ya, tapi WA grupnya juga ini sudah luar biasa. Kayaknya semangatnya juga kayaknya udah nggak sabar nih untuk mempraktikkan semua ruang ketiga. Tapi sebelum itu, saya yakin ada beberapa sekolah Bapak Ibu yang sebenarnya sudah melaksanakan ruang ketiga ini sebelum ada kegiatan ini. Tapi kita tidak sadar saja gitu ya, kita tidak sadar dan tidak menamakan atau melabelkannya ruang ketiga. Dan dengan adanya kegiatan ini nanti kita akan menjadi lebih tahu lagi Bapak Ibu apa itu ruang ketiga, lalu bagaimana kegiatannya ya. Jadi hari ini kita akan mendengarkan dari pemaparan dari Pak Ali, Bu Yaya, Kak Ros, dan juga Bu Anis tentang bagaimana gerakan ruang ketiga ini, terus apa tujuannya, gitu ya? Apa tujuannya kita menggunakan atau melaksanakan ruang ketiga di dalam ruangan kelas kita, di dalam sekolah kita, dan juga gambaran-gambarannya. Apa sih kalau yang masih belum kebayang nih, saya harus ngapain ya, saya harus ngapain ya, karena sehari-harinya hanya mengajar, mengajar, dan mengajar, inilah saatnya gitu ya. Ini saatnya kita akan melihat gambaran-gambaran dan contoh-contoh implementasi atau praktik-praktik baik yang sudah dilakukan ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa meng-ATM-kannya atau bisa menjadi inspirasi oleh Bapak Ibu, oh nanti saya akan di sekolah saya akan seperti ini gitu ya. Nanti akan disampaikan hari ini oleh Pak Ali konsepnya yang bagaimana dan juga praktiknya. Lalu nanti Bu Anis juga mungkin nanti akan menyampaikan juga, dan juga nanti terakhir ada pemaparan dari wali kelas kita Cirebon, yaitu Ibu Yaya dan juga Kak Ros. Baik, mungkin itu saja ya. Kita langsung karena tadi kita mulainya juga sudah telat, mundur 15 menit. Untuk pemaparan yang pertama saya akan berikan kepada Pak Ali. Ya. Siapa yang tidak kenal dengan Pak Ali ini? Kayaknya aktif di setiap grup sepertinya ini. Pak Ali, Ya, terima kasih. silakan. Terima kasih Bu Lia dari SDN Merapi, Kota Cirebon. Saya udah pernah ke sana soalnya. Hari ini mungkin kurang tepat juga untuk paparan ya. Jadi saya hanya ingin mengajak nanti dialog, tapi diawali kita dengan konsep-konsep dulu. Mengapa harus ruang ketiga, baru nanti ruang ketiganya kita dialog aja. Kita akan menggali dari teman-teman Cirebon maupun dari Sleman, karena kita tahu tadi sudah diskusi di awal ya, ngobrol ringan, bahwasanya Cirebon dan Sleman ini adalah saudara tua gitu. Saudara tua artinya sudah lama mengakar, banyak sekali praktek-prakteknya, guru-gurunya juga sudah banyak mendapatkan materi-materi workshop-workshop tentang GSM, sehingga nanti kita mungkin agak banyakin dialog, ngobrol. Itulah ruang ketiga kan gitu. Baru kalau ketika ada stuck atau ada dibutuhkan sesuatu, seeing is believing, melihat dia akan percaya, maka kita akan lihatkan contoh-contohnya gitu Bu Lia. Jadi
kita nanti ngobrol aja. Cuma saya awali dengan paparan dulu gitu ya. Cuma sebelum ke paparan, Bapak Ibu, saya stop remove pin dulu. Bapak Ibu sekarang duduk dengan baik dan lihat sekeliling Bapak Ibu. Lihat sekeliling Bapak Ibu. Silahkan ambil satu barang yang menurut Bapak Ibu, barang itu menarik dan menggambarkan diri Bapak Ibu. Silahkan cari. Di sekelilingnya apapun ya yang dijangkau tangan atau harus melangkah, kemudian ambil barang itu yang kira-kira barang itu bisa menggambarkan dari diri Bapak Ibu. Oke. Sudah? Yang tutup kamera mungkin bisa ditunjukkan barangnya apa, saya biar tahu barangnya apa, coba kira-kira. Barangnya apa? Masa saya puasa-puasa harus tumbler? Tumbler gini. Ditunjukkan yuk, ditunjukkan di kamera. Oke, saya lihat mana barang-barangnya yang masih close kamera, tutup kamera bisa enggak dilihatkan gambarnya apa? Oh, Pak Ayubi apa itu? Uang receh. Ada lagi. Puasa, Mbak. Ini yang terdekat ini. Oh, itu malah kecap. Oke. Saya mau ke Pak Sartana dulu. Pak Sartana, halo. Assalamualaikum Pak Sartana. Bisa di open mic. Ambil apa tadi Pak? Kayaknya kecap ya. Betul. Kenapa ambil kecap Pak? Apa makna arti kecap buat Pak Sartana ini? Sebagai penyedap rasa, semoga hidup nantinya, kerja nantinya ada rasanya gitu. Oh, sebagai penyedap rasa agar hidup itu penuh dengan rasa ya Pak ya. Coba ini Pak, kalau hidup kita di dunia pendidikan ini, soal bagaimana anak-anak didik kita diajak untuk olah rasa menurut Pak Sartana sudah sejauh mana? Kita guru-guru sekolah itu bantu anak didik kita itu untuk rasanya itu juga diolah, diajarkan, dididik, dilatih. Sejauh mana Pak siswa-siswa kita terhadap olah rasa? Ya, kalau anak-anak kita ini masih belum tampak sekali, sehingga karena kita tidak menangani langsung kepada Bapak Ibu guru. Semasa serahkan pada Bapak Ibu guru, garis besar yang kita inginkan seperti ini loh GSM itu. Ya mengolahnya masing-masing lah gitu. Ya, juga yang Pak Sartana lihat belum begitu nampak ya praktek-praktek olah rasa ke anak-anak itu. Oke. yeah. Kalau menurut Pak Sartana, efek dari olah rasa ke anak-anak itu apa kira-kira? Dampaknya kalau ke anak apa? Dampaknya nanti jadi rasa empatinya itu tinggi. Kemudian juga dia rasa sosialnya, rasa toleransinya dan sebagainya. Dan kebutuhan rasa empati, sosial dan saling menghargai terhadap anak kita itu seberapa besar Pak sih kebutuhannya? Oh, besar sekali. Ke depan dengan situasi yang semakin semrawut seperti ini, nanti kalau itu kita biarkan kan menjadi hidup sendiri-sendiri, egonya masing-masing yang berkembang. Maka dari itu, iya kalau itu olah rasa itu tidak dikembangkan, nanti ke depan itu ya kita khawatir anak-anak seperti tidak kenal dengan tetangga, dengan orang lain. Iya Pak ya. Sama tetangga-tangganya lagi butuhkan, kita cuek aja. Tetangganya lagi butuh bantuan, cuek aja. Kita punya makanan sama tetangga juga enggak ada rasa saling pengen memberi gitu ya Pak ya. Nah, iya, betul. Melihat kebutuhan terhadap olah rasa, yaitu nanti empati, menghargai, toleransi, dan sebagainya itu ternyata besar. Pak Sartana kan sebagai kepala sekolah dan meskipun tinggal 1 tahun ya, kira-kira mau melakukan apa nih Pak yang tinggal sisa pengabdian Pak Sartana untuk disampaikan pada guru-guru? Iya, ini sudah coba kita latih juga bagaimana kalau ini setiap menjelang puasa kita berbagi sama masyarakat sekitar itu dengan mengumpulkan. Ya ini sudah bertahun-tahun kita lakukan di Bentulan juga di sini. Menggugah empati anak-anak, dia bisa turut merasakan warga sekitar yang kekurangan. Lalu itu yang lainnya ya sedikit demi sedikit lah.
Terima kasih Pak Sartono berbaginya. Dari kecap ternyata bisa kita gali bahwa kebutuhan olah rasa di ruang-ruang kelas terhadap diri pribadi anak kita, di hati dalam diri anak-anak kita itu ternyata penting dan perlu. Kata Pak Sartono, menghadapi dunia yang semakin semrawut, maka kita harus menanamkan nilai-nilai empati, menghargai, menghormati itu penting dan itu bisa menjadi sebuah prioritas gitu ya. Apa fungsinya anak kita cerdas, pinter, tetapi tidak mau menghargai sesama. Apa Betul, Pak. pentingnya anak kita punya prestasi yang luar biasa nasional, tapi terhadap orang yang berlainan tidak mau bertoleransi dan menghargai. Gitu ya Pak Sar ya? Betul. Baik, terima kasih Pak Sar. Yuk kita beri Oke. apresiasi pada Pak Sar dengan memberikan reaksinya. Saya kasih love untuk Pak Sar. Terima kasih Pak Sartana. Baik, selanjutnya ini tadi kan Sleman, kita lari ke Cirebon. Bu Ika Nurkofiah, megang benda apa Bu? Bu Ika. Bu Ika ini sahabat dekatnya Bu Yayah ya. Halo Bu Ika. Bu Ika bisa dengar enggak ini? Bu Ika, halo Bu Ika. Mungkin tidak di tempat ya. Saya coba nyebrang lagi ke Bu Farisa. Bu Farisa bisa open cam nggak, Bu? Halo Bu Farisa. Bu Farisa bisa open kamera. Halo Bu Farisa. Oke, lagi tidak di tempat nih. Itu ingat enggak Bapak Ibu? Dulu yang namanya ada video online itu. Saya bukan Oh, ibu-ibu, maaf. saya bukan ibu-ibu. Maaf Pak Farisa. Jadi Pak Farid atau gimana Pak? Farisa. Farisa itu singkatan Pak. Nah, ya, singkatannya apa Pak? Fauzi Ridwan Saidi. Oke, Pak Fauzi. Pak Fauzi ngambil, tadi ada instruksi dari saya ngambil. Fauzi Ridwan Saidi. Oh ya, Pak Ridwan. Iya. Tadi saya ada Ini instruksi Pak, ngambil benda apa Pak itu? Sendok. Apa arti pentingnya sendok itu bagi Bapak? sendok Iya. Kenapa kok ngambil sendok Pak? selalu dibutuhkan untuk nutrisi. Selalu dibutuhkan untuk nutrisi. Oke. Ini digunakan kalau kita lagi butuh nutrisi. Kalau butuh Iya. nutrisi, baik. Saya mau elaborasi Pak. Kira-kira di dalam dunia pendidikan, nutrisi apa? Nutrisi itu kan penting buat diri kita ya. Kesehatan, ketangguhan, daya tahan, dan lainnya. Kira-kira nutrisi apa sih yang dibutuhkan anak-anak kita atau di Ya. dunia pendidikan? Kalau kita lihat dari dunia pendidikan, nutrisi bisa jadi ada 3 sih. Oh ya, apa itu 3 itu Pak? Nutrisi dari keterampilan, pengetahuan, dan karakter. Wah, oke. Pengetahuan, Ya keterampilan, kalau dari filosofi ya, gitu. ya, Dari 3. karakter. Oke. Dan karakter atau afektif. Oke, sejauh mana keseimbangan antara ketiganya ini, Pak? Sudah diberikan di dunia pendidikan. Timpangkah atau memang sama? Kelihatannya sih menurut asumsi saya mah masih timpang, Pak. Oh, timpangnya di Lebih mana? banyak fokusnya di kognitif gitu. Lebih fokusnya di kognitif. Di kognitif Iya. ya. Lebih fokusnya di kognitif. Iya. Nah, kalau Pengetahuan. fokusnya ke kognitif, kira-kira dunia pendidikan di masa depan ini antara ketiganya ini yang nanti meskipun semuanya penting di ketiganya. Kira-kira dari ketiganya ini yang urgent harus kita berikan pada dunia pendidikan, pada anak-anak kita, di ruang-ruang kelas kita, kira-kira yang seperti apa, Pak? Untuk bisa mencing ketika tadi banyak nutrisi kognitifnya, maka nutrisi yang lain bagaimana untuk meningkatkannya menurut Pak Ridwan? Kesadaran dari seorang guru, dari orang tua dan anak-anak itu sendiri sebenarnya betapa pentingnya di ketiga ini. Jadi bukan di salah satu saja, tetapi bagaimana keseimbangan dari ketiga ini. Itu sih mungkin untuk awal tuh kesadaran itu. Selama kesadaran itu belum ada di guru-guru, mungkin bisa jadi itu tidak akan terwujud. Iya. Ya, salah satu contohnya orang tua biasanya melihat
raport kan dilihat dari nilai seberapa pinter Oke. anak gitu. Dia tidak Oke. pernah ya seperti itu. Itu aja. Ya, oke, terima kasih. Satu poin, membangun kesadaran diri. Oke, baik untuk guru maupun untuk orang tua. Ya, satu step lagi saya naikkan, Pak. Ya, Menurut siap. Pak Ridwan, membangun kesadaran diri seorang guru maupun orang tua seperti apa konkretnya? Langkah-langkah konkretnya. Membangun kesadaran diri bisa kita merefleksi sih, Pak. Merefleksi diri kita sendiri. Kemudian apa sih kita tujuan Tujuan. hidup kita ini baik dari ya kita di keluarga, tujuan di profesi gitu. Seperti apa sih gitu. Dari situ kita akan coba merefleksikan. Nah, dari hasil kita merenungi tentang tujuan hidup, kemudian merefleksi akan hadiahnya adalah kita paham tentang kesadaran itu. Oke. Mungkin itu, Pak. Satu tangga lagi. Setelah tadi membangun kesadaran dengan cara merefleksi, merefleksi diri. Dan memang ini budaya refleksi diri ini memang harus segera atau dibiasakan ya Pak Ridwan, terhadap tidak hanya pada siswa tapi guru itu juga harus biasa, refleksi itu biasa agar memang kita bisa memaknai apa yang telah kita jalankan pada anak didik kita. Mungkin sampai itu, terima kasih Pak Ridwan. Kalau saya mau nambah levelnya lagi sudah sampai detailnya nanti. Biar kita bagi ya sama teman-teman. Sudah dari Cendok kita belajar kesadaran diri, kita belajar dengan cara merefleksikan diri dari Pak Ridwan. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Apa insight-nya bagi teman-teman baik Cirebon maupun dari Sleman ya untuk memberikan nutrisi pada anak didik kita dengan cara gurunya harus terbuka, harus kesadaran tingginya, kesadaran diri dan melalui refleksi. Baik, kita beri reaksi. Saya kasih love buat Pak Ridwan. Terima kasih. Dapat love dari Bapak Ibu guru. Baik. Bu Lia, saya tak lari ke Sleman lagi ya Bu Lia ya. Nanti ke Cirebon lagi. Oke, Pak. Kita dialog aja paparannya, tapi ternyata Pak dialog aja juga dapat insight kan ya teman-teman ya. Oke, di Sleman. Selamat datang. Assalamualaikum Bu Rate. Bestinya Kakak Yaya. Waalaikumsalam Pak Ali. Iya, itu kakaknya Budenya itu. Semuanya. Oke, Bu Rate makasih ya hadir ya. Kemarin Nureng juga hadir kan ya di SMA 1. Iya. Terima kasih abon lelenya enak kok. Oke, Bu Rate. Tadi saya memberikan instruksi pada teman-teman untuk ngambil satu barang di sekitarnya. Bu Rate baru datang. Ngambil barang apa coba? Mau ngambil barang apa coba? Saya pengen ini. Apa itu Bu Rate? Apa itu? Ini lem. Lem. Oke, lem. Katanya nih, apa arti pentingnya lem buat Bu Rate ini? Lem ini selain apa ya? Menurut fungsinya ini sebagai perekat. Nah, penghubung. Penghubung. Oke. Ya, penghubung. Nah, jadi filosofinya, maknanya mungkin melalui lem ini saya juga ingin menciptakan apa ya? Istilahnya komunikasi yang baik. Nah, kayak gitu. Sebagai seorang kepala sekolah ya. Sama teman-teman, sama guru-guru, sama anak-anak juga, sama walinya juga kayak gitu. Nah, ini baru saya mulai dari lemnya dulu, cari lemnya dulu biar nanti biar tambah erat gitu Pak Ali. Oke Bu Rate, saya tertarik dengan lem dan akhirnya ada kata kunci pemantiknya nih, perekat dan ingin menghubungkan, penghubung gitu ya. Oke. Mengeratkan juga. Selama ini Bu Rate, kita lebih luas dulu. Di dunia pendidikan, penghubung, mempererat, persaudaraan, merekatkan, itu sudah sejauh mana menurut Bu Rate? Apakah masih kurang ataukah sudah memang kondisi pendidikan di Indonesia itu sudah terhubung dengan baik, terhubung apapun itu ya, ikatan kekeluargaan atau terhubung dengan konten-konten connectedness dengan stakeholder dengan baik, ataukah masih kurang ataukah sudah baik? Menurut Bu Rate gimana?
Kalau menurut saya sudah, kalau sekarang itu sudah cukup baik, sudah lumayan baik, sudah bagus malah. Karena dengan adanya kayak seperti sekarang ini, guru-guru juga udah mandiri, ada komunitas-komunitas seperti GSM ini, jadi antar daerah pun bisa direkatkan. Nah, jadi kita yang kenal bisa saling kenal, bisa saling sharing. Itu menurut saya ini sebuah terobosan bagus, kayak gitu Pak Ali. Saya kerucutkan lagi, tadi guru-guru, kalau di ruang-ruang kelas kita melihat anak-anak kita bagaimana kondisinya, Bu Ratih? Kerekatan, keterhubungan mereka, itu sudah sejauh mana? Kalau di kelas, terutama di tempat kami, kita masih mencoba membuat istilahnya apa ya, kegiatan-kegiatan yang nanti tidak hanya nanti individualismenya aja, tetapi kita gimana sih solidnya itu di mana kayak gitu, biar nanti antar kelas, antar guru itu juga terhubung kayak gitu. Terus membuat kayak kegiatan-kegiatan kayak gitu Pak Ali. Jadi biar anak-anak juga lebih enjoy, lebih kenal dengan teman-temannya, adik sama kakaknya gitu. Realnya yang pernah dilakukan Bu Ratih seperti apa sih dalam menghubungkan dan merekatkan antar anak didik kita lintas jenjang, lintas tingkat gitu? Seperti apa? Beberapa kegiatan sudah dilakukan. Di sini memang saya ini baru awal Pak Ali, terus terang untuk di SD saya itu dulu belum pernah ada kegiatan apapun. Sama sekali, bahkan mungkin outing atau apa itu belum ada. Nah, akhirnya kemarin saya mencoba untuk yang pertama kemarin membuat kegiatan bercerita. Nah, dengan kakak kelas dan adik kelas itu. Bercerita antara kakak kelas dengan adik kelas. Oke. Nah, terus ada juga kegiatan outing dan di situ kelompoknya badi yang diajarkan GSM itu. Jadi kakak kelas, saya ngomong adik kelasnya kayak gitu. Terus kemarin juga Badi program ya? Badi. Iya. Oke, Badi. Terus kemarin ada juga kegiatan berbagi Pak Ali. Jadi berbagi kepada teman-teman, mungkin ada yang anak-anak yang yatim atau piatu dan yang kurang mampu itu kemarin berbagi apa juga ini, Bu? sudah apa? Berbagi apa ini? Kemarin pas ada GTS juga, gerakan turun sekolah itu pas di hari pertama. Terus keduanya itu adalah saya sambung dengan kegiatan pesantren kilat. Kemudian yang ketiga juga masih, tapi saya tutup dengan kegiatan berbagi. Kemarin anak-anak kami iklu untuk berbagi sembako yang di rumah yang dipunyai. Sembako. Walaupun misalnya cuma di rumah punya Indomie 1 atau punya gula pasir 1 bungkus, apa. Nanti kan udah ngumpul satu sekolahan kan banyak, termasuk juga gurunya dipancing kayak gitu nanti biar keluar. Luar biasa ini, jadi sudah pionir. Bu Ratih itu kan pionir pendekarnya GSM di Sleman. Jadi teman-teman hari ini dari Cirebon maupun dari Sleman dipertontonkan atau dilihatkan usaha-usaha Bu Ratih di dalam bagaimana mempererat hubungan, mempererat persaudaraan, connectedness. Itu ada di ruang ketiga, itu ada ruang persaudaraan ya. Dan Bu Ratih sudah membuatnya melalui body program, saling berbagi dan macam-macam, ada outing class dan lainnya. Ini mungkin nanti bisa jadi inspirasi bagi teman-teman yang belum tahu apa itu ruang ketiga. Contohnya tadi sudah Bu Ratih sampaikan. Terima kasih Bu Ratih. Yang saya yakin prakteknya banyak karena di SD Pendulan itu kan SD pionir. Bahkan Cirebon kunjungannya ke Pendulan ya, gitu ya. Cirebon kunjungannya ke Pendulan. Sekarang saya sudah pindah kali. Oh, sudah pindah. Saya pindah sekarang. Iya nggak apa-apa, tapi kan Cirebon itu dengan Pendulan kan ada kisah gini loh. Iya betul. Nah, betul. Oke, sebelum yang lain, Bu Ratih, apa sih arti kekeluargaan, arti mempererat hubungan, arti konektivitas di dunia pendidikan umumnya di antara siswa, di antara guru dengan siswa, kepala sekolah dengan guru, itu arti pentingnya apa? Kenapa kok harus itu ada dan itu harus diwujudkan di dunia pendidikan?
Kalau menurut saya Pak Ali, kalau yang namanya merekatkan tadi hubungannya apa sih pentingnya buat saya bahwa di sekolah itu pentingnya kita itu kayak terwujudnya kayak kekeluargaan dan sebagainya. Karena sekolah itu kayak rumah kedua kita. Dan kalau kita pun sebagai guru di sini kerja, itu yang dicarikan mesti kenyamanan. Kalau rumah keduanya aja yang nyaman, gimana kita mau enjoy di situ kan kayak gitu. Lah nanti kalau gurunya udah enjoy, udah nyaman, otomatis dampaknya itu ke anak juga. Kalau itu nanti kayak sambung rantai itu loh Pak. Jadi kalau udah nyaman, otomatis anaknya juga ikut seneng kayak gitu. Oke. Jadi ternyata dampaknya luar biasa besar ya. Dari sebatang lem, kita belajar dari batang lem di dekatnya Bu Ratih, kita belajar bagaimana mempererat hubungan, mempersatukan kekeluargaan, konektivitas, saling menghargai, saling menyayangi antara guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, karena dampaknya nanti adalah kenyamanan dan ketenangan. Ketenangan batin. Di situ kan lebih dekat juga kepada mental, mental health. Ketika tidak nyaman, tidak tenang, kerja juga nggak nyaman, sehingga terganggu kesehatan mentalnya, dan itu akan berefek pada juga bagaimana memberikan yang terbaik pada anak didik kita. Baik, terima kasih Bu Ratih lemnya. Sama-sama Pak Lem Ali. perekatnya saya kasih reaksi love untuk Bu Ratih. Love-nya cuma 1 ya, pengen 2 tadi. Terima Oke, kasih. terima kasih. Bu Ratih 1 lagi dari Cirebon. Tadi 2 dari Sleman, sekarang tambah lagi Cirebon. Tadi saya manggil Bu Ika, apakah sudah siap belum Bu Ika? Baik, Pak Ali. Mohon maaf. Bu Ika Baru sudah siap. Oh iya, tadi baru sholat. Bu Ika Betul. tadi ngambil barang apa di sekitarnya? Saya ini baru ngambil ada 2 nih antara mau mainan dengan minyak kayu putih. Tapi saya Mainan atau minyak kayu putih? Oke, ambil 1 yang mana nih? kebetulan saya ada di kamar, saya pilih minyak kayu putih deh. Oke, arti penting minyak kayu putih untuk Bu Ika apa? Bisa mengobati dan juga menghangatkan. Mengobati dan menghangatkan. Bentar. Ini bukan ya? Jadi, Fresh ya? oh ini fresh care ya, beda ya. Jadi kalau Cie, orang cie samaan cie. jadi kalau orang sudah tua itu pegangannya kayak gini ya. Iya, mengobati pusing, mual, Iya, kembung. sama. Baik, Bu Ika, saya mau elaborasi ya. Baik, Bali. Menghangatkan atau mengobati ya. Selama ini di dunia pendidikan, sejauh mana kehangatan itu atau sejauh mana dunia pendidikan itu menjadi obat bagi warganya. Warga tentunya ada guru, kepala sekolah, dan tentunya anak-anak didik kita sebagai senternya. Sejauh mana dunia pendidikan itu sudah menjadi sudah terjalin kehangatankah atau belum, atau sudah menjadi obatkah bagi anak didik kita? Kalau secara umum ya Pak Ali ya, kalau misalnya secara umum menurut saya sebenarnya 50-50. 50-50. Setengah-setengah. Sudah Jadi- menjadi obat, sudah ada kehangatan, tapi juga masih ada sisi lain yang dunia pendidikan Iya. ini belum menjadi sebuah kehangatan karena menjadi tempat yang menakutkan bahasanya gitu ya. Betul sekali. Kalau 50-50 saya nggak ambil yang 50 baiknya, 50 yang buruknya. Kira-kira ketidakhangatan di dunia pendidikan itu seperti apa sih, Bu? Menurut Bu? Mungkin masih banyak tuntutan yang mungkin yang pertama untuk sebagai pendidik yang diminta oleh pendidikan terutama pemerintah itu. Jadi ibaratnya hal tersebut kan memberatkan lah kalau menurut saya pribadi. Mungkin seperti itu. Jadi kayak semacam administrasi di sekolah, hal-hal yang seperti itu. Kemudian dari segi penghargaan itu masih kurang kalau menurut saya gitu, seperti gaji lah misalnya, contoh reward ya. Nah, seperti itu kan. Oke. Jadi di sini dipandang ini belum bisa menjadikan kehangatan atau bahkan penyembuh, atau bahkan kita melihat miris di dunia pendidikan ketika ketimpangan itu ya Bu ya. Ketimpangan antara kota dan desa, sekolah unggulan dan sekolah pinggiran. Itu kan kalau kita melihat, apalagi kalau kita melihat lagi banyak sekali terjadi kekerasan, itu kan berarti kan tidak adanya kehangatan di dunia pendidikan. Tidak adanya kehangatan di ruang kelas. Tidak adanya kehangatan antara guru dan siswa.
Di situ Betul. lebih-lebih tidak adanya kesetaraan berarti ya Bu ya. Betul sekali. Nah, ini Oke. saya ingin sekali menjadi orang yang bisa menghangatkan dan juga bisa mengobati luka-luka. Oke, Bu Ika ingin menjadi orang yang bisa menghangatkan dan mengobati luka-luka tentunya untuk luka-luka anak didik kita ya Bu ya. Betul, Menghangatkan anak didik kita. betul. Keren, Makanya keren, saya keren. ruang ketiga karena memang terutama di kelas saya kemarin tuh jadi curhat nih jadinya di Pak Boleh, Ali. boleh Bu. Kita ruang ketiga itu ruang curhat kok. Saya merasa terpukul kemarin itu karena memang selama ini saya mengajar, saya baru kemarin tuh mendengar ada orang tua yang curhat ke saya, ternyata anaknya itu dikucilkan. Makanya saya terpukul sekali kemarin ketika saya mendengar hal itu, kok bisa itu di kelas saya? Dan itu terjadi ketika saya, kebetulan nih Pak Ali kan saya sedang alih tugas ini, sedang proses alih tugas. Jadi saya sering sekali mungkin lalainya saya itu meninggalkan kelas. Jadi ketika saya tidak standby di kelas, tiba-tiba orang tua itu ada yang curhat ke saya, katanya anaknya dikucilkan. Makanya saya udah seperti itu udah langsung terpukul aja gitu. Kemarin makanya waktu melihat video-video itu saya menangis gitu karena aduh saya merasa gagal itu jadi seorang guru itu karena saya pengennya tuh jadi seorang guru yang betul-betul didambakan, betul-betul bisa mengobati itu dan bisa menjadi ruang hangat bagi mereka itu untuk mereka itu nggak segan sama saya. Oke, Gitu. luar biasa. Itikat murni, itikat baik, itikat suci dari seorang Bu Ika Nurkolifah. Lagi alih profesi ke kepala sekolah maksudnya Bu? Oh bukan, alih tugas ke daerah lain. Oh, pindah mutasi. Betul, Oke. mutasi. Jadi punya keinginan ingin menjadi seorang guru yang dirindukan, menjadi guru yang menjadi penghangat, menjadi guru yang bisa mengobati luka-luka batin anak didiknya. Ini luar biasa ini. Jadi, selama ini yang Bu Ika itu kan keinginan. Yang sudah Bu Ika lakukan apa contoh-contohnya yang ingin menjadi sosok guru yang tadi diinginkan? Sudah melakukan apa? Kemarin itu kalau yang di kelas 4 tuh saya sudah punya, kebetulan kalau setiap kelas itu saya selalu ada program, Pak Ali. Nah, saya selipkan itu selain program itu kemarin juga saya diskusi dengan Mbak Yayah ini. Saya tuh padahal saya punya program nih. 1 week 1 student kata saya tuh gitu. Jadi 1 week, 1 student. Oke, apa itu Bu? 1 minggu itu 1 anak. Tadinya saya pengen 1 week, bukan 1 week, 1 day, 1 student. Setiap hari saya pengennya. Cuma saya pikir-pikir lagi, saya sanggup nggak ya, saya mampu nggak ya, saya coba dulu deh 1 minggu 1 anak. Nah, pada saat itu saya panggil 1 anak di setiap minggu, kemudian kita curhat gitu. Di situ Curhat, oke. secara bergiliran. Tapi pada saat saya belum kenal ruang ketiga nih Pak Ali, ya saya masih belum konsisten gitu. Kadang-kadang pada saat ini saya panggil anak-anak untuk ngobrol, kadang-kadang enggak. Memang ada kecemburuan, saya merasa masih kurang gitu. Karena kok Bu yang itu waktu itu dipanggil Bu, diajak ngobrol, kok sekarang saya nggak diajak ngobrol gitu. Karena memang ada keterbatasan saya, ternyata pada saat itu saya belum bisa komitmen konsisten untuk bisa menjalankan program saya. Nah, setelah ini saya memang udah punya niat nih, nanti saya konsisten deh gitu. Oke, punya niat konsisten. Tapi bagus loh. Bagus Bu Ika, bagus sekali bisa jadi contoh teman-teman ya. 1 week, 1 student. Kita luangkan waktu 1 minggu 1 orang untuk kita curhat-curhatan. Apapun temanya Bu ya. Apapun bebas, itu bebas. Apapun bebas. Gitu. Dan ini salah satu juga dalam rangka tadi merekatkan tadi kan, menghubungkan antara guru dengan siswa. Oke, keren Bu, terima kasih. 1 tapi bermakna. Kita tunggu itu dokumentasi dari 1 week 1 student. Saya tantang. Boleh nggak Pak Ali nanti di SD baru nih Pak Ali? Lah kapan mulai ke SD barunya? Insya Allah kan kalau SK tuh udah per 1 April nih. Oh, 1 April ini ya, kemarin ya? Kemarin, cuma katanya kan kebentur nanti liburan, mulai di 11 April. Oke, nggak masalah. Izin dulu wali kelasnya nggak masalah ya, Teh. Nanti habis lebaran, nggak apa-apa. Ditunggu ya, tetap ditunggu ya. Challenge-nya adalah dokumentasi 1 week 1 student-nya. Ini keren ini. Ini murni pure, bukan berarti mungkin belum pernah ada, tapi ini yang selama ini di paparan-paparan kami belum ada. Gitu ya Ibu wali kelas. Yes. Bisa jadi cirinya Cirebon nanti.
Tapi Ya. Cirebon tuh emang potensi banget Pak Ali. Selain tadi Bu Ika dan lain sebagainya itu banyak banget yang sudah japri dan lain sebagainya. Mungkin kalau digali satu-satu nggak akan cukup. Ini kita sampai akhir Iya, juga nggak akan cukup. iya nggak apa-apa. Kemarin kepala sekolah SMP IT juga bilang apa ada program bagus banget. Nanti mungkin bisa digali sama Pak Ali. Oke, oke, Pak Yamin ya. Oke, makasih Bu Yes. Ika. Sudah sampai pada detail kegiatan yaitu One Week One Student. Itu sebagai wujud juga sebagai ruang ketiga di dunia pendidikan. Teruskan, kita tunggu kabar baik, cerita haru, cerita menginspirasinya dari One Week One Student. Terima kasih Bu Ika. Semangat ya. Motivasinya, inspirasinya juga. Oke, sudah dua-dua ini. Sudah 30 menit. Dua-dua. Saya izin ke paparan dulu ya Bapak Ibu. Sebenarnya enak ngobrol gini ya. Nggak usah paparan ya. Enak-enak ngobrol gini ya. Cuma saya pengen tunjukkan beberapa kenapa kita harus melakukan ini ya. Sebelum ke sana, saya ingin ajak diskusi juga. Bentar Bapak Ibu, saya satu video untuk pemantik lagi. Bentar, video. Oke. Birunya langit, oh putihnya awan, menjadikanku tertegun tertawa. Lambayan pohon, oh menari-nari, mengajak daku mengingat ilahi. Semakin ku terlena dengan segala karuniamu, tiada yang mampu menyaingi keagunganmu. Akankah ku dapati semua limpahan rahmatmu, tapi ku malu karena itu tak pantas bagiku. Begitu banyak dosa telah ku lakukan, akankah engkau ampuni? Namun ku yakin engkau maha penyayang pada hambanya yang berserah diri. Oke. Saya mau elaborasi dari video dulu tadi sebelum ke paparannya nggak bisa nggak apa-apa. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan, pikirkan dari hasil melihat video itu? Ada yang mau speak up kali ini? Saya tidak menunjuk ABC. Ada yang mau speak up? Iya. Pak Sayyidil, ya silakan Pak Yamin. Oh ya baik. Apa Terima yang kasih. Pak Yamin rasakan dan lihat dari melihat video tadi? Kalau saya jadi flashback aja keinget kisah di zaman Nabi gitu. Di zaman Nabi dulu ada seseorang yang hobi punya kebiasaan berzina gitu. Datang ke Rasulullah menceritakan kebiasaannya dan intinya pengen tobat lah. Terus dinasehatin sama Nabi Muhammad, kalau misalkan anak kamu yang dizinahi, ya, ini hadisnya lumayan panjang. Kira-kira kamu mau nggak? Ya pasti saya nggak akan terima gitu. Terus sampai dianalogikan ibunya, keponakannya. Jadi kata Rasulullah bisa jadi yang kamu zina itu bisa jadi anaknya seseorang atau ibunya seseorang atau keponakannya seseorang dan seterusnya. Tapi setelah dinasehati seperti itu, belum juga menandakan tanda-tanda dia mau tobat gitu. Akhirnya disentuhlah dadanya sama Rasulullah. Ketika disentuh dadanya sama Rasulullah,
lalu menitikkan air mata dan dia langsung berujar dia akan bertobat dari zinanya. Artinya dari video tadi juga betapa pentingnya sentuhan guru itu. Teori itu tidak cukup. Oke. Harus disertai dengan sentuhan. Betapa pentingnya sentuhan guru itu. Oke. Itu poin, Pak. Kalau selama ini yang Pak Yamin sudah lakukan terhadap anak-anak, bagaimana usaha untuk menyentuh itu tidak harus sentuh fisik ya? Iya. Seperti apa Pak Yamin? Paling dialog sih ya. Dialog. Kebetulan saya kan tidak ngajar mapel ya karena kepala sekolah, tapi selalu saya sempatkan waktu istirahat mungkin karena saya itu senang bercerita ya. Jadi saya paling menyampaikan di sela-sela istirahat itu sirah nabawiyah gitu, cerita-cerita atau cerita Nabi ya, atau kisah-kisah inspiratif lah. Oke. Dialog saya kan satu kunci. Cara untuk menyentuh anak didik kita kan harus ada sentuhan, ada dengan cara dialog ngobrol. Kontennya lagi sudah dengan cara cerita tentang sirah-sirah Nabi. Oke, terima kasih Pak Yamin. Dari video tadi sudah dapat pelajaran juga dengan cara dialog bisa Oke, ini ada Bu Tina nih. Assalamualaikum Bu Tina. Waalaikumsalam Pak Ali. Sehat Pak Ali? Alhamdulillah sehat. Semoga juga dengan Bu Tina dan keluarga di SDIT apa? SDIT apa Bu Tina? SDIT As-Sunnah. As-Sunnah Cirebon. Ini yang ikut kelas learning. Yang cerita makanan-makanan itu bukan ya? Iya betul Pak. Makanan-makanan khas Cirebon bikin ngiler. Nanti kalau saya ke sana mau. Oke. Bu Tina, apa yang dilihat, apa yang dirasakan dari video tadi, atau apa yang dipikirkan selanjutnya? Iya Pak Ali, hal ini sering saya lakukan di kelas. Jadi seketika pas masuk pagi tuh kan anak-anak memilih ikon ya, masuk tuh. Ada yang salaman, ada yang pelukan. Nah kebanyakan anak-anak minta pelukan gitu. Dan yang saya rasakan ketika mereka saya minta pelukan tuh hasil belajarnya pun lebih meningkat dibanding yang hanya cium tangan saja gitu. Ya, saya juga merasa terus mereka lebih semangat. Kemudian juga lebih mudah lebih mudah diatur gitu. Misalnya kan, ya kadang namanya anak-anak ya, kadang kalau misalnya lagi bete mungkin ngobrol gitu. Nah, kemudian juga ketika pulang juga mereka juga minta dipeluk gitu. Ya saya juga merasa nyaman gitu meluk mereka gitu. Jadi ada korelasi positif ya. Jadi merasa satu hati gitu ya, satu visi dengan mereka. Jadi ketika mereka ketika saya nggak ada juga mereka nyari-nyari gitu. Kemana nih Bu, kemana Bu Tina nih gitu. Padahal saya sudah datang di kantor cuma belum ke kelas waktu pagi-pagi. Ketika pulang pun saya lupa untuk meluk mereka. Ibu kok nggak dipeluk sih gitu. Ya padahal mereka usia pubertas gitu. Dan nggak dipelukan itu berawal akhirnya bisa curhat. Ya mungkin namanya anak-anak pubertas ya, namanya mengalami masa suka dengan lawan jenis gitu. Ya memang hal yang alami, tapi mereka akhirnya terbuka gitu, tidak ada yang disembunyikan, gitu kan. Nah dari hal itu kan kita bisa memberi masukan positif ya Pak ya, daripada mereka curhat kepada orang yang tidak benar kan, jadi terbawa yang tidak benar gitu. Tapi ketika mereka sudah berani curhat kepada guru gitu kan, ya otomatis kita bisa memberikan masukan-masukan positif, bisa mengarahkan gitu kan, bisa mengarahkan mereka jangan sampai hal-hal yang negatif mereka lakukan gitu. Jadi dan juga alhamdulillah dengan begitu jadi KBM tuh berlangsung dengan lancar, kemudian juga nyaman, anak-anak juga jadi kayak saya selama ini kayak nggak merasa capek gitu mengajar, jadi ya nyaman-nyaman aja gitu dengan anak-anak yang Masya Allah gitu ya. Ya mungkin dari sentuhan gitu ya menurut kata Pak Lisel ya. Jadi memang kalau kita misalnya ada orang yang marah juga ketika kita harus elus-elus punggungnya Pak ya. Nah itu kan bisa menurunkan emosi. Nah demikian juga gitu ketika mereka mungkin datang mungkin misalnya dengan
berbagai macam masalah di rumah, kemudian mereka datang disambut dengan pelukan, meluluhkan mereka, dan akhirnya ya itu jadi energi positif muncul gitu. Oke. Ya gitu Pak yang saya pengalaman. Jadi Ibu Tina menceritakan pengalamannya dengan cara pelukan itu banyak manfaatnya, banyak membantu sekali untuk bisa meningkatkan hubungan konektivitas antara guru dengan siswa sehingga proses pembelajaran juga bisa berjalan lebih baik. Saya tanya ke wali kelas dulu. Halo Bu, saya tanya dulu. Tadi pertanyaannya adalah apa yang Bapak Ibu rasakan setelah nonton video tadi? Bu Yaya, apa yang dirasakan? Kalau saya melihat video terputus. Halo? Terputus sepertinya Pak Ali ya? Iya, terputus. Oke. Baik. Terputus. Tadi terputus. Ulangi. Ulangi. Terputus. Apa yang dirasakan? Kayak nggak ada jarak antara guru dengan siswa gitu. Jadi memang tadi kata Bu Ratih, perekat itu penting sebagai membangun kedekatan kita dengan siswa. Oke. Mungkin itu Pak Ali. Baik, Bapak Ibu ini sekaligus saya sampaikan. Saya bertanya, jenis-jenis perasaan itu apa sih? Contohnya apa? Apa Bu ya? Marah. Apa Bu Tina? Jenis-jenis perasaan? Marah. Terus apa lagi? Sedih. Apa lagi? Senang. Bahagia, terkejut atau apa? Nyaman. Itu jenis-jenis rasa. Jadi sebagai seorang pendidik pun kita itu harus mampu memahami perasaan anak didik kita, gitu. Ya, harus mampu memahami perasaan yang dirasakan oleh anak didik kita. Kalau kita sebagai orang dewasa belum mampu menyampaikan apa sih yang dirasakan oleh diri kita, itu juga kita mungkin belum bisa secara peka melihat dan merasakan apa sih sebenarnya kondisi batin anak didik kita rasakan itu. Ya. Tadi Pak Yamin sudah menyampaikan setelah melihat video ini flashback cerita Rasulullah zaman Rasulullah dulu terhadap orang yang banyak dosa dan lainnya. Kemudian melakukan dengan cara dialog dan lainnya. Bu Tina menceritakan melakukan juga dengan anak-anak dengan pelukan, bahkan anaknya kalau nggak dipeluk itu bahkan mengingatkan dan lainnya. Gitu. Artinya pertanyaan saya sederhana ketika setelah melihat video tadi apa yang Bapak Ibu rasakan? Maka jawaban yang harusnya atau jawaban yang lebih tepatnya kita sampaikan untuk meluapkan apa yang kita rasakan adalah kita mengenal dulu jenis-jenis rasa. Jenis-jenis perasaan. Ya tadi apa jenis perasaan tadi? Gitu loh. Jenis perasaan yang ada tadi. Terharu aku. Nah, terharu dan apa-apa gitu. Ya itulah. Maka kita juga bisa mengenali perasaan anak kita itu menggali juga membiasakan agar anak itu juga mengenali apa yang ada dirasakannya, feelingnya, emosinya. Penting sekali anak itu mengenali dirinya melalui mengenali emosi dirinya. Agar apa? Agar anak ketika kenal dengan dirinya dan kenal dengan emosi dirinya itu bisa mampu membuat keputusan yang tepat. Ya, saya sedang senang, maka keputusan yang tepat apa? Saya sedang sedih, keputusan yang tepat apa? Maka nanti di praktek-praktek Shell itu kan ada namanya emoticon untuk mengetahui perasaan. Itu sederhana ya, sederhana. Jadi dari gambar tadi. Apa yang dipikirkan, teman-teman masih menyampaikan juga non-konteks video. Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Yang saya pikirkan, saya teringatnya masa lalu, yang saya pikirkan saya melaksanakan ini A, B, C, dan padahal konteksnya adalah video tadi gitu. Apa yang Bapak Ibu pikirkan terhadap video tadi? Tadi ada yang bagus nih saya lihat di chat ya. Mana tadi? Pelukan dari Bu Asri SMP 6. Ada enggak Bu Asri di sini? Halo Bu Asri. Bu Asri ada enggak? Iya, Pak. Oh, Bu Asri. Yang Bu Asri lihat ini dan rasakan atau pikirkan pelukan seorang ayah yang mungkin banyak anak didik kita yang lama tidak merasakan pelukan hangat ayah ibunya dari A. Ini artinya fokus pada video tadi.
Itu ya, Iya. terima kasih Bu Asri. Jadi Siap. pertanyaan saya terhadap video fokusnya ke video. Nah, itu perlu kita tanamkan pada anak didik kita, itu banyak sekali manfaatnya Pak Bu. Salah satunya anak kita itu bisa berpikir kritis, anak kita bisa melihat sesuatu apa namanya kondisional di depannya itu dengan objektif gitu ya, sesuai dengan objektif apa yang dilihatnya gitu. Oke, baik, terima kasih. Saya coba lanjut ke, harusnya nggak perlu ini ya paparan, coba ya. Di Bapak Ibu, kita ini sedang ada di kelas pendampingan pertama, nanti pasca Lebaran kita akan ada kelas pendampingan kedua ya, setelah Bapak Ibu melaksanakannya ya. Ini udah nggak usah kenalan ini. Tadi sudah, ya kita cuma cerita dulu, cerita kegelapan dunia pendidikan kita, Bapak. Ya, kenapa dunia pendidikan? Meskipun kita melihat ada secercah cahaya, masih ada apa namanya harapan itu ya terhadap dunia pendidikan ini, tapi juga kita lihat ada di sebalik harapan cahaya dunia pendidikan itu ada cerita-cerita kegelapannya. Contoh ini kita lihat, Bapak Ibu. Saya menemukan ini, kertas-kertas ini, itu di Laci sebenarnya. Di Laci, saya sedang berkunjung di sebuah SMP di Ambarawa. Saya temukan di Laci banyak tertumpuk. Ternyata itu adalah milik guru BK. Dan saya minta sama guru BK untuk memfotonya. Minta izin. Kita lihat. Ya, ternyata anak didik kita ketika diberi ruang untuk menuliskan apa yang dirasakan. Saya selalu dibully oleh Adil. Jadi ada anak yang menulis, saya selalu dibully oleh Adil. Dan kemudian menuliskan, I'm tired, saya lelah. Kemudian juga menuliskan, hari ini aku mumet. Apa ini, aku mumet. Ya, kemudian juga menggambar dirinya penuh coretan hitam dan kepalanya dengan isi kepala yang bundet-bundet kayak benang bundet gitu. Bapak Ibu bisa menggambarkan nggak seseorang anak yang menggambarkan di dalam isi kepalanya hanya gambar bundet, apa gambar-gambar benang bundet gitu. Ya, lebih baik gagal karena mencoba daripada gagal karena tidak melakukan apa. Oke, ada lagi nih. Perasaan saya saat ini kecewa, cemas, dan OVT, overthinking. Juga menggambarkan sesosok tubuh dirinya dan menggambarkan isi kepalanya yaitu apa? Garis tidak beraturan, bundet. Satu lagi, pengen sendiri. Ada anak yang menyampaikan pengen sendiri, sendirian. Kepalanya mung itu ada kepala yang mung itu kan gambarnya. Dan wajah bibirnya melengkung ke bawah. Itu menandakan dia sedang sedih. Kemudian dia gambar di sampingnya nih Bapak Ibu. Bisa lihat nggak? Gambar di sampingnya ada gambar orang yang gandengan tangan dicoret. Apa makna menurut Bapak Ibu melihat gambar itu? Gambar sedang bergandengan berempat tapi disilang. Saya pengen sendiri. Muat-muat gambar bibirnya melengkung. Kemudian menuliskan ngerasa nggak pantas jadi teman. Nah, Bapak Ibu bisa nggak menangkap gambar dan kata-kata ini anak kita ini sedang punya kondisi batin seperti apa? Ngerasa nggak pantas jadi teman atau pasangan. Sering banget menyendiri, emosi juga nggak stabil, pikirannya kacau. Ini adalah hasil dari anak-anak kita. Gitu. Belum lagi saya kemarin temukan dari tulisan kecil di bawah, saya ingin mati. Anak SMP itu menulis kecil, saya ingin mati. Saya juga di Cirebon dan Sleman gitu. Ini sisi gelap dunia pendidikan kita. Ada lagi nih, perasaanku saat ini pengen cepat pulang sekolah dan menenangkan diri di rumah karena males dengan lingkungan di sekolah dan orang-orang di sekolah. Bapak Ibu, dari kalimat ini, Bapak Ibu bisa menggambarkan sih sekolahnya itu seperti apa. Anak menyampaikannya, anak cewek ini. Pengen cepat pulang sekolah dan istirahat, menenangkan diri di rumah karena males dengan lingkungan di sekolah dan orang-orang di sekolah. Bapak Ibu bisa gambarkan nggak sebagai seorang guru, sebagai warga di seorang sekolah, bisa menggambarkan nggak kondisi lingkungan sekolah seperti apa yang dirasakan anak ini? Ya, ada lagi nih. Ya. Ada lagi BJ, wiu, bingung, marah besar sekali, nervous, sakit perut, emosi tidak stabil, bingung, nervous atau deg-degan padahal nggak ada apa-apa, pikiran penuh padahal nggak mikir apa-apa. Kok bisa?
Nggak mikir apa-apa, tapi pikiran anak penuh, random, greget, sakit perut, bingung. Seperti apa jika kondisi pikiran anak kita ini, apakah bisa mengikuti pembelajaran kita di ruang kelas kita dengan baik, gitu Bapak. Coba pikirkan, ya. Sekolah yang menakutkan, benar Bu. Sekolah yang tidak ini sisi gelap dunia pendidikan. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Ridwan, kita lebih banyak tidak timpang antara keterampilan, knowledge dan sikap karakter. Ya, lebih banyak pada knowledge. Seperti apa guru-guru seperti apa yang memaksakan mentransfer pengetahuan ketika anaknya hasilnya seperti ini itu. Guru-guru seperti apa? Dunia pendidikan seperti apa yang memaksa, yang menjajah dunia anak-anak yang sehingga anak-anak tidak merasakan dunianya seperti ini. Apa kita ingin terus menjejalkan materi-materi yang mungkin bahkan materi itu tidak dipakai di dunianya nanti. Materi itu tidak banyak yang tidak dipakai, bahkan dunia kelas menjauhkan dunia anak didiknya, anak didik kita dengan lingkungannya. Masih seperti apa? Impian seperti apa Bapak Ibu? Ya. Artinya sekolah tak melulu menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi siswa untuk menjadi dirinya sendiri. Ketika menjadi dirinya sendiri, aman, nyaman, potensinya bisa keluar. Tapi ketika tidak menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi anak didik kita, potensi terbaik siswa itu tidak muncul. Ya. Potensi yang ada dalam diri anak kita nggak muncul, nggak keluar, tidak bisa menjadi versi terbaiknya. Karena apa? Salah satu penyebabnya seperti ini. Guru di Indonesia yang tugas utamanya menyiram, menuntun anak didiknya, menuntun tanaman itu tumbuh besar sehingga menjadi tanaman yang bisa punya manfaat bagi kehidupan, menjadi tanaman yang bisa bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, bisa mengayomi, bisa memanfaatkan daun, buah atau pohonnya. Yang itulah menjadi tugas kita sebagai seorang pendidik, tapi kitanya terpenjara dengan beban-beban yang banyak. Yang harusnya PMM ini juga nggak menjadi beban kalau kita memang benar-benar bisa memahami fungsi tujuannya. Tapi kenapa kebanyakan teman-teman yang guru itu kan PMM juga menjadi beban. Berarti ada yang salah dengan instruksi, ada yang salah dengan regulasi perintahnya, gitu. Belum lagi kerja tambahan yang dimiliki oleh guru-guru. Bahwa Bapak Ibu kan tidak hanya mengajar saja, ada beban tambahan yang lain, wali kelas, ada bla macam-macam. Ada e-kinerja, ada e-file, ada dapodik, ada uji kompetensi UKOM. Belum lagi permasalahan anak-anak yang tadi disampaikan oleh teman kita dari Sleman, Bu Wantari, anaknya nggak masuk sekolah. Itu juga membuat beban kita kan. Belum lagi akreditasi sekolah. Belum lagi masalah sertifikasi. Kalau Bapak Ibu nggak membuat ABC sertifikasi, nggak lolos, nggak lulus, nggak dikasih. Info GTK, diklat, webinar, aksi nyata, observasi, event sekolah, dan lainnya. Yang ini mindset guru masih menjadikan bahwa ini semua adalah menjadi beban. Belum benar-benar menikmati. Belum benar-benar ini menjadi sebuah bagian dari tugas kita sebagai seorang pendidik, gitu. Ya. Bagaimana dengan filsafat pendidikan Indonesia? Cara pandang bangsa Indonesia memandang pendidikan ini untuk apa ke depan? Bagaimana cara memandangnya? Bagaimana filsafat pendidikan Indonesia menjadikan bangsa Indonesia yang beradab? Peradaban bangsa ini dibentuk melalui pendidikan seperti apa? Kita lihat, apakah filsafatnya masih menganut filsafat kolonialisme, masih menganut filsafat sisa-sisa dari penjajah, atau filsafat yang disampaikan oleh founding father dunia pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, di mana filsafat kolonialisme itu yang ada di dalam dunia pendidikan hanya sifatnya instruksi. Kalau tidak ada instruksi, tidak akan ada gerakan. Kalau tidak ada instruksi, tidak akan ada perubahan. Jadi kalimat-kalimatnya ada kalimat-kalimat instruksi. Melakukan, melaksanakan, misalkan. Atau dengan ancaman-ancaman. Kalau nggak melakukan sebanyak 32 poin, nanti nggak cair loh ya sertifikasinya. Kan ancaman-ancaman. Kalau nggak mengakses PMM ini nanti nggak bisa cair loh TPP-nya. Kan ancaman-ancaman. Jadi nanti nilai kinerjanya jelek loh, nggak baik loh. Kalau nilai kerja nggak baik, maka nanti nilai AK-nya juga jelek loh. Ancaman-ancaman. Atau dengan banyaknya standarisasi menyamakan. Pak, Bu,
Indonesia itu dengan beragam kepulauan, beragam daerah, dan beragam kemampuannya. Tapi disamakan dari pusat di Jakarta. Sebenarnya kurikulum Merdeka ini juga sudah memberikan ruang-ruang kemerdekaan. Tetapi takutnya di-hacking, di-sliding. Kurikulum Merdeka ini di-sliding. Di-sliding gimana? Dengan hanya di narasi tarikan angka-angka ya. Jumlah-jumlah PMM-nya sudah 90%, belajar ID-nya sudah 90%. Ayo yang belum, daerah mana yang belum, sekolah mana yang belum, dikejar-kejar. Kan ini kan kurikulum Merdeka yang di-hacking, di-sliding dengan tarikan angka-angka. Padahal filosofinya bagus, yaitu ajaran Ki Hajar Dewantara. Tapi di lapangannya kita seakan-akan seperti robot, dikejar-kejar, ditarget-target gitu loh. Apalagi belum adanya lagi kastanisasi. Saya mohon maaf, wali kelasnya Cirebon, wali kelasnya Sleman, dan teman-teman yang ada di ruang ini. Semoga teman-teman punya iklim bahwa ini bukan kastanisasi. Contohnya saya akan mencontohkan satu program pemerintah yang bagus, yang ingin menjadikan guru-guru menjadi pemimpin pembelajaran. Yaitu apa? Guru penggerak. Pendidikan guru penggerak, program guru penggerak. Di dalam sana, tujuan mulia ingin menjadikan guru-guru itu menjadi penggerak perubahan, menjadi penggerak pemimpin pendidikan, pemimpin perubahan, dan lainnya. Tetapi di lapangan kita melihat ada nuansa, ada iklim bahwa ini kita dikasta-kastakan. Ada nuansa bahwa kita dibuat berbeda. Yang namanya guru yang tidak melalui guru penggerak, dia guru biasa. Guru bukan apa-apa. Meskipun dia punya praktek baik banyak, bahkan mungkin bisa melebihi ekspektasi dari apa yang dilakukan oleh guru penggerak. Mungkin dia guru biasa, belum guru penggerak. Dia tidak bisa mengikuti atau mendapatkan privilege, mendapatkan sebagai pengawas. Tidak bisa mengikuti privilege menjadi seorang kepala sekolah, karena dia bukan guru penggerak. Padahal di lapangan dia benar-benar menggerakkan. Dia menjadi pemimpin bagi dirinya dan pemimpin bagi pembelajarannya. Ini kastanisasi yang hadir gitu loh. Siapa yang buat kastanisasi ini? Pemerintah gitu. Maka filsafat pendidikan Indonesia apa? Kita masih menganut filsafat kolonialisme. Ada guru ini guru biasa, ini guru nggak biasa. Sedangkan filsafat pendidikan Indonesia yang disampaikan Ki Hajar apa? Membangun kemandirian, kemerdekaan. Karena nuansa batin Ki Hajar waktu itu adalah bagaimana bangsa ini merdeka. Sehingga di dalam perjuangannya di dunia pendidikan juga menyampaikan narasi-narasi ayo merdeka, kemerdekaan terhadap dirinya. Ya. Kemanusiaan, memanusiakan manusia. Narasi yang dibawa, filsafat yang dibawa oleh Ki Hajar Dewantara. Ya. Bahwa anak-anak kita itu manusia, bukan robot. Bahwa guru-guru itu adalah manusia, bukan robot. Maka bagaimana pendekatan memanusiakan manusia, pendekatan ngewong ke uang. Itu adalah filsafat pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Persaudaraan. Karena ikatannya batin waktu itu ingin merdeka. Maka yang dibangun adalah kualitas atau ikatan-ikatan persaudaraan, kebangsaan, harus kuat, bersatu, kita teguh gitu. Dulu narasinya kan gitu. Tapi bagaimana di dunia pendidikan kita? Sudahkah dunia pendidikan di Indonesia itu membangun nilai-nilai persaudaraan? Atau yang ada saling adanya kebencian, bullying, tawuran pelajar. Sejauh mana pendidikan ini membangun itu? Ada Pak TPPS, tim pengendali tingkat kekerasan, timnya saja. Mudeng nggak? Paham nggak tim itu tugasnya apa? Mudeng paham nggak apa yang harus dilakukan tim itu? Itu kan hanya sekedar instruksi, ancaman kalau nggak mengumpulkan ini maka dapodiknya belum valid. Nah, itu yang dibangun filsafat pendidikan untuk membangun peradaban bangsa 100 tahun ke depan. Indonesia emas itu melalui pendidikan, tapi jauh mana nilai-nilai yang dipraktekkan di dalam dunia pendidikan itu adalah nilai-nilai filsafat pendidikan yang diajarkan Ki Hajar Dewantara, ataukah menganut filsafat pendidikan yang menganut filsafat kolonialisme dengan instruksi, dengan ancaman, bukan kesadaran diri ya, dengan standarisasi, dengan kastanisasi dunia pendidikan. Ya. Sekarang ruang ketiga, Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudara di Sleman maupun di Cirebon. Tadi teman-teman kader Sleman banyak yang izin. Kita itu sedang ada di sebuah
membangun kesadaran diri di dunia pendidikan, yaitu apa? Mengetengahkan yang namanya ruang ketiga. Ruang di mana warga sekolah, guru, kepala sekolah, siswa, pak tukang kebun, atau siapapun yang ada di dalamnya, itu tumbuh dan berkembang bersama. Ya, melalui kesadaran, serta membangun mimpi-mimpi ruang-ruang dialog dan refleksi yang bermakna. Jadi, yang belajar, yang berkembang ini bukan anaknya saja, tapi gurunya. Yang belajar dan berkembang bukan hanya guru dan siswa saja, tapi kepala sekolahnya. Yang berkembang dan belajar bukan hanya guru, kepala sekolah, dan anaknya saja, tapi juga seluruh warganya. Ini menjadi sebuah komunitas yang belajar bertumbuh bersama. Jadi, ruang ketiga ini bukan ruangnya kita guru-guru itu ngasih materi pada anak-anak dan dia yang belajar, kita nggak belajar. Tapi ruang ketiga adalah di mana ekosistem sekolah ini membantu, mendorong kita semuanya belajar dan tumbuh berkembang bersama. Di mana kelas itu bukan hanya ruangan yang membatasi gerak, ruangan persegi 4, tapi ruang kelas adalah ruangan yang mampu menumbuhkan sumber inspirasi, mampu menumbuhkan sumber motivasi, mampu menumbuhkan sumber pengetahuan, dan mampu menumbuhkan nilai-nilai kebaikan. Itulah kelas. Bukan kelas tempat interaksi antara guru dan siswa, guru menyampaikan materi dan siswa menerima, bukan. Tapi bagaimana kelas itu adalah kelas yang tidak dibatasi oleh ruangan, yang membatasi gerak kita untuk belajar ilmu pengetahuan semata, tapi juga belajar bagaimana kita menjadi seseorang yang bisa bermanfaat bagi orang lain, menjadi orang yang terbaik, menjadi versi dirinya. Khairun nas anfa'um linnas kalau dikatakan dalam Islam. Ya, jadi ruang ketiga ini adalah ruang interaksi yang setara. Jadi antara guru dan siswa bisa setara, ngobrol, berdialog, berefleksi, untuk membangun, untuk menemukan kesadaran dirinya bahwa saya ini adalah hidup tidak sendiri, bahwasanya ini hidup adalah untuk bermakna, bahwasanya hidup ini untuk berbuat baik. Jadi menemukan kesadaran diri dan potensi saya terbaik, potensi diri anak kita yang terbaik, potensi guru yang terbaik. Itulah ruang ketiga. Di mana sebelumnya ada ruang ke-1 dan ruang kedua. Ruang ke-1 adalah ruang keluarga, di mana anak kita dengan keluarganya. Ruang kedua adalah ruang tempat kita bekerja, bagaimana kita bekerja, rutinitas, program-program, atau tanggung jawab fungsional kita sebagai seorang guru seperti apa, itu ruang kedua. Tapi yang hilang di dunia pendidikan adalah di mana ruang interaksi, ruang dialog, ruang refleksi, itulah yang hilang di dunia pendidikan. Maka gerakan sekolah menyenangkan memperkenalkan dan mendorong ruang ketiga ini hadir di dunia pendidikan. Hadir di ruang-ruang kelas Bapak Ibu, hadir di relung-relung hati Bapak Ibu guru untuk menyebarkan ruang ketiga, mempraktekkan ruang ketiga ini di ruang-ruang kelasnya, di hati-hati nurani anak didik kita. Bapak dan Ibu, di mana ruang ketiga ini ada beberapa ruang, ada 5 ruang. Ruang dialog, refleksi, ada juga ruang relaksasi, meditasi, ada juga ruang imajinasi dan ekspresi, ruang solidaritas dan persaudaraan, ruang berkarya dan kebermanaan. Tadi sudah disampaikan praktek Buratih adalah merekatkan dari lem persaudaraan, itu ruang solidaritas dan persaudaraan. Ada saling memberi, ya, ada kemudian body program, saling, itu kan masuknya di ruang mana? Ruang solidaritas dan persaudaraan. Ya, ada ruang dialog tadi Pak Yamin menyampaikan, berdialog dengan anak didiknya, ngobrol. Itu masuk di ruang mana? Ruang dialog dan refleksi. Ruang imajinasi dan ekspresi. Ketika tadi Bu Tina masuk kelas, bagaimana anak-anak mengekspresikan dirinya, pengen dipeluk atau apapun, di situ mungkin bisa masuk di ruang ekspresi atau imajinasi. Ruang karya, ruang bermakna dan lainnya. Ini adalah ruang-ruang ketiga yang bisa kita masukkan di dalam dunia pendidikan Bapak Ibu. Dan itu terhubung dengan yang namanya transformasi sekolah menyenangkan. Ketika Bapak Ibu melaksanakan ini, itu sudah melaksanakan nilai-nilai sekolah menyenangkan. Berarti sudah mewujudkan ekosistem sekolah itu sekolah yang menyenangkan. Melalui apa? Piramida sekolah menyenangkan. Yang pertama melalui interaksi atau membangun kesadaran diri. Atau bisa dikatakan prakteknya adalah SEL, sosial emosional. Ini yang pertama, praktekkan aja SEL. Yang di atasnya bagaimana kita membangun lingkungan belajar yang positif, baik fisik maupun non-fisik. Di atasnya lagi sudah pembelajarannya berbasis fenomena based learning. Dan yang di atasnya lagi bagaimana sekolah itu bisa terhubung dengan dunia luar. Bagaimana sekolah itu terhubung dengan orang tua, bagaimana sekolah itu terhubung dengan dinas pendidikan, bagaimana sekolah itu terhubung dengan komunitas atau apapun. Bagaimana materi yang kita ajarkan di ruang-ruang kelas itu juga terhubung dengan dunianya. Dan inilah dibungkus dengan ruang ketiga dengan dialog dan refleksi. Ya.
Ini nanti saya bagi, sudah dibagi juga di grup ya Pak Ibu. Metrik. Contoh-contoh. Kalau ruang refleksi di sel itu apa? Circle time, gali diri, komunitas. Di lingkungan positif seperti apa? Membangun ruang zona-zona. Di pembelajaran seperti apa? Oh, ada circle time, ada membuat feedback juga. Di connected itu seperti apa ruang dialognya? Pertemuan dengan orang tua, student teacher conference, student conference, teacher conference. Nah, ini adalah ruang dialog dan reflektif di 4 area. Ya. Kalau ruang refleksinya gimana? Oh, ada meditasi, ada juga di lingkungannya pojok hening, ruang hening. Ada di pembelajarannya mungkin outing class. Tadi Bu Ratih juga sudah melaksanakan outing class, masuk di ruang relaksasi dan meditasi dengan outing class, merefresh pikiran. Di connectedness, oh piknik bersama sekolah orang tua. Oke. Kalau ruang imajinasi gimana tadi? Hari aku, pojok, kreativitas dan lain-lainnya. Ini nanti saya bagi ini teknis saja Bapak Ibu. Sekarang kita mulai contoh-contoh cepatnya ya. Mungkin kita nanti dialog lagi dengan Bapak Ibu. Semua saya akan contoh cepat. Ini contoh circle time, dialog, refleksi. Kemudian student voice, suara siswa, suara sekolah Bapak Ibu. Silahkan kumpulkan anak-anak, berikan waktu, berikan ruang bagi anak itu mengutarakan apapun. Suara sekolah, suara siswa, suara sekolah, student voice nih. Ya. Kemudian juga mengenal diri, apa yang membuat saya bahagia, apa yang membuat saya sedih juga bisa dilakukan praktek ini Bapak Ibu. Kemudian ada juga jurnal harianku, mungkin Bapak Ibu pengen membuatkan jurnal anak-anak, apa yang kegiatannya hari ini, apa yang diberikan anak-anak, kebaikan apa yang dilakukan anak-anak hari ini. Dan ini ruang relaksasi, meditasi, ya diam. Bapak Ibu, istirahat sebenarnya ruang meditasi ya, tapi seberapa panjang sih istirahat diberikan di dunia pendidikan kita? 15 menit. Baru mau keluar, mau jajan, udah bel, masuk lagi. Ya. Kalau di Finlandia, itu istirahat kan banyak, Bapak Ibu. Ganti pelajaran istirahat, ganti pelajaran istirahat. Tapi di Indonesia bagaimana? Sudah merdeka Bapak Ibu? Ya. Ada namanya butterfly hug, ajak anak-anak untuk menyilang gitu. Atau self love namanya. Terima kasih ya diriku yang sudah kuat membersamai diriku selama ini, selama belajar 1 tahun di sekolah ini, di kelas ini. Nah, ini kan mengajarkan pada anak untuk mencintai dirinya. Ketika anak mencintai dirinya, dia tidak akan melakukan yang namanya silet, barcode. Ketika anak mencintai dirinya, dia tidak akan mencelakakan dirinya kok. Yang nyatanya ada anak-anak yang nyileti tangannya, barcode itu ya. Banyak sekarang budaya kayak gitu. Artinya apa? Anak tidak diajarkan bagaimana mencintai dirinya. Ini bisa aja namanya butterfly hug. Ada namanya deep into with photo story. Saya praktekkan ini. Ya. Anak tak suruh membawa satu foto yang paling berkesan dengan orang tuanya, kebanyakan dengan ibu ya. Anak saya kan laki-laki ya, kebanyakan membawa fotonya itu dengan ibu, Bapak. Saya nggak tahu ya. Anak laki-laki itu dekat dengan ibu. Sedangkan anak perempuan itu dekat dengan ayah. Itu benar apa enggak saya nggak tahu, tapi saya memang dekat dengan anak saya perempuan. Anak saya laki-laki dekat dengan dengan ibunya, dengan uminya gitu. Nah, ini saya bawa, kebanyakan bawa. Ada yang ceritakan ulang tahun pertama, ada yang ceritakan dibelikan baju, ada yang ceritakan apa sih makna ini? Endingnya apa sih? Ya, manfaatnya apa, Bapak Ibu? Ya, endingnya itu bisa juga mendedikasikan. Kalau ini setiap hari Bapak Ibu, luar biasa perasaan anak kita. Saya ingin mempraktikkan ini. Saya tertantang dengan namanya daily dedication. Anak-anak, silakan. Kamu ingin mendedikasikan belajarmu sehari untuk siapa? Di pagi hari dia pampangkan foto ayahnya. Saya akan mendedikasikan proses belajar saya hari ini untuk ayah saya. Karena ayah saya lah yang tulang punggungnya. Biarkan ini proses belajarnya bermakna seharian. Membangun komunitas kelas yang lebih kuat, berempati, menghargai, dan berinspirasi. Iya, dari proses ini pun kita sedang memberikan pembelajaran empati, inspirasi, dan lainnya. Ya, namanya deep intro. Kemudian positif afirmasi. Silakan, Bapak Ibu di pagi hari, yuk anak-anak silakan mengafirmasi diri kan yang positif. I feel safe. I embrace new opportunity. Saya punya harapan. I am loved. Saya dicintai. Self care is important. Silakan, berikan. Tapi tidak berhenti pada quote atau positif afirmasi, tapi ditanya terlebih dalam, kenapa kamu ngambil itu, apa yang kamu capai gitu. Ada yang berharga dari I'm beloved, I'm loved gitu. Itu bisa digali lagi dari afirmasi aja bisa jadikan dialog gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu. Kemudian ruang imajinasi. Adakah sekolah-sekolah memberikan ruang-ruang, saya ambil dari Cirebon, Katingan ya, memberikan ruang-ruang imajinasi bagi anak didiknya, berekspresi. Dia anak kita itu anak yang sedang ingin mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam dirinya, maka berikan ruang itu. Ya, berikan ruang itu, ruang-ruang ekspresi di sekolah-sekolah, guru-guru juga memberikan ruang-ruang ekspresinya. Ya,
ruang imajinasi juga ada ini, ya. Hari baik untukku. Ini ada praktek di kami, ada hari baik untukku. Hari ini saya akan melakukan hari baik apabila saya, silakan menuliskan. Ya. Ketika saya nanti memberikan sesuatu pada orang lain atau apapun, dapat mengikuti pembelajaran ini dengan fokus, itu ada hari baik. Jadi kita ajak anak untuk menemukan kesadaran diri bahwa hari ini itu baik seperti apa. Ya. Kalau tadi ada body program yang diceritakan oleh Bu Rate tadi, kakak kelas ke adik kelas, kakak kelas ngajari adik kelasnya. Ada juga kami dikenalkan restoratif justice, teman-teman di guru penggerak ada namanya segitiga restitusi di Guru Merdeka. Nah ini restoratif justice digunakan untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Yang pertama kita stabilkan identitas anak. Mas Anang keren, luar biasa, sudah hebat. Itu kan menstabilkan identitas sebagai seorang siswa, stabilkan. Validasi apakah benar, jangan menjat kesalahan anak, tapi divalidasi apakah benar kemarin melakukan ini Mas. Gini. Elaborasi dampak dengan apa? Melibatkan teman-temannya ketika dampaknya seperti apa. Kemudian menanyakan keyakinan. Kira-kira belief, kepercayaan perubahan itu seperti apa. Nah, ini restoratif justice. Ada kayak challenge kebaikan. Nanti diberi bintang kebaikan. Ya. Silakan melakukan kebaikan apapun. Ini ada anak saya yang melakukan kebaikan menyelamatkan kucing, Bapak Ibu. Dikasihkan bintang kebaikan. Ada pagi berbagi, duduk melingkar. Silakan siapa yang berbagi apapun, kita dengarkan, kita berempati pada orang itu. Kemudian ada namanya belajar dari teman, Pak, Bu. Ini bisa dipraktekkan nih. Belajar dari teman. Ada satu teman di depan. Oke, apa yang kamu pelajari dari si A? Di si Yera. Nulis aja pakai pad. Saya belajar apa dari dia. Ini mengajarkan pada diri ruang-ruang batin anak kita terhadap apa? Menghormati, menghargai, ya, memberikan reward atau bisa paham terhadap temannya itu, gitu loh, ya. Oke. Belajar dari teman. Kemudian ruang karyanya kayak apa? Saya punya project namanya social challenge. Saya tantang anak saya untuk melakukan kegiatan sosial di rumahnya. Ada yang membantu tetangganya, ada yang memperbaiki saluran air, ada yang memperbaiki jalan. Ini ada social challenge juga, hanya nata sandal di masjid, sederhana. Ya, ada anak yang punya kesadaran diri merapikan sandal di masjid. Bagi Bapak Ibu itu sebuah kebaikan apa enggak? Ya, apakah itu diperlukan dengan kecerdasan yang tinggi? Itu kan membangun kesadaran diri. Ya, ada juga challenge of change namanya. Saya punya project namanya challenge of change, merubah sesuatu yang belum baik di rumah menjadi lebih baik. Ya, berantakan ditata rapi. Kemudian ini ada juga aktivitas mingguku, Pak. Hari Minggu kita masih bisa juga menjalin hubungan dengan anak-anak, terkoneksi dengan anak-anak dengan menanyakan apa kegiatan baikmu hari ini. Ada yang bubut-bubut cuket, ada yang nyapu, ada yang bersih-bersih piring, ada yang lainnya. Ya, kemudian yang lingkungan, bagaimana? Lingkungan, bagaimana Bapak Ibu berdialog dengan anak, membangun kesepakatan kelas ini kan membentuk lingkungan tapi didasari dengan dialog, ngobrol. Ya. Yaitu apa? Membangun kesepakatan kelas dengan cara dialog. Membangun pohon harapan juga dialog. Bagaimana perasaanmu? Ya, ini namanya ada zona emosi. Ya. Ya, apa yang membuatmu bahagia, apa yang membuatmu sedih? Ya, ini juga membuat lingkungan ya. Ada ruang relaksasi di sekolah, tempat yang nyaman, tempat yang tenang untuk duduk-duduk anak, merefresh pikirannya. Adakah? Jangan sampai sekolah menjadi penjara, tempat yang sumpek, tempat yang nggak nyaman gitu ya. Ya. Bahkan yang namanya kamar mandi itu yang bersih harusnya sekolah itu. Kita bermimpi Bapak Ibu. Kita sama-sama bermimpi. Sinyal Ingin Pak Ali kayaknya, Bu. gimana? Ya, kita bermimpi kamar mandi sekolah itu yang bersih kayak kamar mandinya hotel gitu loh. Ya. Itu. Kemudian juga ruang imajinasi di sekolah. Ini kan lingkungan nih. Sudahkah di sekolah itu ada ruang-ruang imajinasi dan ekspresi bagi anak-anak bermain? Maaf, Bapak. Mohon maaf Bapak Ibu, terlepas ternyata. Oke, saya lanjutkan ya sedikit aja lah. Kita nanti dialog aja. Ya. Ini ruang-ruang ekspresi. Sudahkah sekolah-sekolah itu membangun ruang-ruang ini? Sudah kelihatan ya Bu ya? Sudah kelihatan? Halo? Masih nge-freeze juga ya? Oh, nge-freeze. Iya ini. Masih nge-freeze. Oke, sebentar. Tak pakai HP aja nganunya. Apa namanya sinyalnya ya? Sinyalnya. Maaf, saya stop screen dulu. Ada. Ada Pak Ali.
Halo. Halo. Udah ya, Gimana? udah kelihatan Sudah? ya. Oke, oke, oke. Mohon maaf ada gangguan. Oke, saya lanjutkan biar cepat nanti ke dialog lagi. Ini ruang imajinasi, adakah ruang imajinasi di dinding juga ada enggak? Jadi anak diberikan ruang imajinasi biar enggak imajinasinya atau reaksinya itu di luar ya, di vandalisme di luar dan lainnya. Ini ruang soliditas bagaimana membangun ada namanya dinding persahabatan, pohon pin bersama. Ini juga ruang-ruang solidaritas. Nge-freeze Mau lagi. tutup nge-freeze nggak? Halo? Halo? Sepertinya kurang stabil ini. Masih nge-freeze ya? Oke, kita dialog aja Sambil mungkin ya. menunggu. Halo, kita dialog aja mungkin ya. Oke, baik Bapak Ibu, ada beberapa informasi yang harus saya sampaikan ini. Oh, Pak Ali gimana? Halo? Ya, Oke, kita dialog aja lah. Mungkin dengan share tadi kondisi kita. Ya, intinya ruang-ruang tadi Bapak Ibu, saya yakin Cirebon dan nanti saya share aja nih materinya di mana di grup ya. Kita dialog aja. di Kira-kira grup mungkin Pak ya. Bapak Ibu sudah melakukan ruang-ruang apa namanya? Aktivitas ruang ketiga ini di mana aja nih ya? Tadi ada satu ruang dialog, ruang refleksi. Kedua, aduh nggak hafal ya. Ruang dialog dan ruang refleksi. Ruang persaudaraan, ya kan? Relaksasi dan Ruang meditasi. relaksasi dan meditasi. Apakah sudah ada di sekolah itu punya program-program ruang relaksasi dan meditasi, ya? Kemudian ada juga ruang imajinasi, ekspresi. Sudahkah sekolah ini memberikan ruang-ruang imajinasi dan ekspresi pada anak didik kita? Kemudian ada ruang solidaritas dan persaudaraan. Sudahkah sekolah itu membangun ruang untuk adanya kepercayaan, adanya kasih sayang, saling menghargai, empati, gitu ya? Atau yang kelima, ruang berkarya dan kebermaknaan. Sudahkah sekolah itu memberikan ruang-ruang anak itu melakukan aktivitas pembelajaran itu dengan bermakna, meaningful, dengan karya-karyanya, gitu. Nah, itu ruang-ruang dari ruang ketiga di dunia pendidikan. Yuk kita diskusikan aja dengan teman-teman. Apakah sudah pernah melakukan ruang-ruang ini? Saya kembalikan pada Bu Lia mungkin untuk membangun dialog atau apa namanya diskusi dengan teman-teman karena ruang ketiga harus banyak dialognya. Gitu. Mangga, Bu Lia. Oke, baik Pak. Mungkin sebelum, halo Pak Ali. Ya, ya. Oke, baik Pak Ali. Mungkin sebelum kita berdiskusi sama teman-teman, kita akan dengarkan dulu yang dari Bu Anis ya. Oke, Pak? Bu Anis ya. Materinya di Supaya saya ya lengkap Bu semua ya. pemaparannya, baru kita nanti berdialog. Oke, saya share ya Bu Anis. Oh ya, baik. Oke. Siap. Wah, sebetulnya ini vibrasi sama frekuensinya lagi seneng. Lagi ke ruang ketiga dan seterusnya ya. Tapi mungkin ya ini cepat saja ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Lia, Bu Yaya, Pak Ali dan semuanya. Izinkan saya menyampaikan sedikit informasi tentang roadmap ya. Udah langsung ini slide-nya. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tadi Pak Ali sudah menyampaikan begitu detail dan terasa ya Bapak Ibu, kalau menyampaikan dari hati, nyampainya ke kita juga energinya beda ya. Beda dengan orang yang menyampaikan hanya teori atau jargon belaka begitu ya. Mungkin yang disampaikannya benar, bagus, tapi belum melakukannya akan berbeda. Tapi kalau Pak Ali itu sudah, saya melihat profil beliau tuh dari tahun berapa di GSM itu udah suhunya gitu ya. Jadi beliau tidak hanya menarasikan nilai-nilai dan konsep GSM, tapi sudah melakukannya dengan konsisten. Sehingga terasa energinya ke kita, saya juga ingin gitu ya. Bapak Ibu merasakan itu ya, saya juga ingin mengikuti beliau. Jadi Bapak Ibu yang belum merasa, wah saya belum melakukan ini dan itu, wah saya masih jauh, it is okay, nggak apa-apa. Karena itu berproses, tidak ada guru yang terlahir sempurna ya Bapak Ibu. Makanya di ruang apa ini di WA di GSM ini, di ruang pendampingan ini Bapak Ibu tempatnya lah untuk mendapatkan energi, vibrasi, frekuensi yang sama dengan rekan-rekan yang punya mimpi dan langkah yang sama untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Pendidikan yang seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali ya Bapak Ibu ya, yang memerdekakan, yang menyenangkan, yang setara sehingga anak-anak tidak lagi malas pergi ke sekolah, tidak lagi malas ketemu gurunya. Aneh sekali kalau anak-anak pergi ke sekolah tapi begitu sampai sekolah yang ditanya adalah kapan jam pulang gitu ya Pak Ali ya. Kapan? Atau saat ada gurunya kosong,
malah senang, dan itu terjadi di depan mata saya rumahnya sering. Kalau saya lagi keliling kelas, ada kelas kosong itu, ayo enggak dipanggil gurunya, diberitahu, mungkin lupa, enggak apa-apa Bu, enggak usah. Lah, nanti jadi ke sekolah itu untuk apa gitu kan? Berarti kita belum berhasil menjadi guru yang dirindukan oleh siswa, yang diinginkan oleh siswa. Nah, jadi target kita seperti itu ya Bapak Ibu. Dengan ruang ketiga ini, Masya Allah. Jadi kita beruntung semuanya ini dipertemukan Allah di ruang ini, di komunitas ini. Baik, saya akan menyampaikan sedikit tentang jalur roadmap atau timeline Bapak Ibu agar tentang program gerakan aksi membangun ruang ketiga di pendidikan di dalam GSM ini, supaya Bapak Ibu mendapat gambaran yang lebih utuh. Tadi konsepnya, nilainya, contoh-contoh praktik baiknya sudah Pak Ali sampaikan dengan begitu detail, gamblang, dan menginspirasi. Maka dengan informasi yang selanjutnya adalah Bapak Ibu menjadi lebih paham lagi atau lebih tahu lagi seberapa lama sih jangka waktu untuk melakukan gerakan aksi membangun ruang ketiga ini, lalu apa saja tahapannya, lalu kita sedang berada di tahap mana. Nah, kalau kita lihat dari timeline ini diawali dengan adanya kegiatan kaji pendidikan ya di Solo tanggal 24 Februari 2024 ya, di mana saya juga turut hadir di sana, turut merasakan energi positifnya dari founder GSM kita ya, Pak Nurizal dan Bu Novi. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan adanya penguatan dari Bu Novi Chandra terhadap para relawan dan leader. Selanjutnya adalah pendampingan Bapak Ibu yang kita lakukan sekarang dari mulai Maret, April sampai bulan Mei nanti puncaknya di Hari Pendidikan Nasional. Jadi hari ini atau saat ini kita sedang berada di bulan pendampingan dalam rangka tadi melakukan gerakan aksi membangun ruang ketiga. Tadi Bapak Ibu sudah jelas ruang ketiga itu apa sih ya, ruang dialog, ruang interaksi dan seterusnya. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan nanti semua praktik baik, semua perubahan-perubahan yang terjadi setelah Bapak Ibu melakukan atau melaksanakan nilai-nilai dan konsep GSM dengan ruang ketiganya ini, maka Bapak Ibu akan rayakan, akan share ya dengan seluruh komunitas GSM di Indonesia pada hari pendidikan nasional ya di bulan Mei. Jadi nanti di bulan Mei tidak hanya lagi dengan kita memperingati Hari Pendidikan dengan mengikuti upacara, pidato dan lain-lain, tapi kita akan isi dengan kegiatan yang jauh lebih bermakna dan menginspirasi Bapak Ibu. Nah, nanti ada panggung cerita titik balik. Nah, jadi Bapak Ibu di sini bisa share semua prestasi, achievement ya, tidak perlu muluk-muluk, wah saya kayaknya baru berhasil tanda kutip gitu ya, memberikan ruang yang hangat, menginspirasi satu siswa, dua siswa, itu okay. Itu pun pencapaian yang luar biasa. Ya, asal kita konsisten terus-menerus. Tidak mesti harus merubah atau satu kelas atau satu sekolah ya. Jadi Bapak Ibu silahkan siapkan nanti kira-kira praktik baik apa, achievement apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk menginspirasi yang lainnya. Ini bisa daring, tapi moga-moga luring juga boleh ya. Disampaikan oleh Bu Lili waktu itu ya, Pak Ali dan Bu Yaya dan semuanya, bahwa misalnya di Cirebon atau di Sleman ini ada beberapa sekolah yang akan mengadakan secara luring, membuat festival gitu ya, panggung cerita titik balik, kayaknya vibrasinya akan jauh lebih baik. Tapi optional ya, yang jelas nanti kita akan rayakan bersama. Nah, lalu untuk melaksanakan gerakan aksi membangun ruang ketiga ini, tentu Bapak Ibu tidak dibiarkan sendiri ya. Dengan adanya ruang pendampingan DWAG, Bapak Ibu sudah merasakan betapa Pak Ali, Bu Yaya dan semuanya intens mendampingi Bapak Ibu, membersamai diskusi setiap harinya begitu ya. Dan ditambah dengan di ruang Zoom ini Bapak Ibu, ini juga salah satu bentuk dari pendampingan yang kami berikan di dalam Zoom yang pertama ini. Memang lebih menekankan pada interaksi diskusi yang tadi Pak Ali sudah sampaikan atau sudah mulai dengan luar biasa menginspirasi ya, dari memulai barang yang bermakna yang terdekat dengan Bapak Ibu dan akhirnya mengalir sampai ke dunia pendidikan, Masya Allah. Nah, lalu nanti setelah Lebaran begitu tadi Pak Ali sudah sampaikan akan ada Zoom yang kedua. Namun di Zoom yang kedua ini nanti akan lebih mengarah, mungkin ada di slide berikutnya ya, nanti penekanannya pada apa di Zoom yang kedua. Betul. Nah, ya ini yang lebih detail ya sekalian ya Bapak Ibu. Nah, jadi di Zoom yang pertama ini yang kita lakukan
perkenalan yang lebih intens, walaupun di WAG sudah saling kenal, lalu dipaparkan tadi gerakan aksi ruang ketiga itu apa, lalu juga Bapak Ibu tadi sudah mendapatkan penguatan feedback terhadap nilai-nilai tentang ruang ketiga ini apa sih, dampak yang diinginkan apa sih terhadap murid, terhadap guru, sekolah, dan seterusnya, lalu apa yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut. Lalu di ruang pendampingan Zoom yang kedua nanti setelah Lebaran nih Bapak Ibu, kita akan lebih mengarah kepada mempersiapkan panggung cerita titik balik yang akan Bapak Ibu isi nanti dengan cerita-cerita yang menginspirasi dari perubahan-perubahan yang sudah terjadi dalam ruang ketiga ini ya. Nah, lalu juga di dalam ruang di WAG juga nanti arah diskusinya akan lebih pada memantik diskusi yang bermakna, membagi perubahan, dan tak henti adalah selalu untuk merefleksikan perubahannya. Jadi refleksi ini kalau Pak Ali itu nggak akan jauh dari refleksi Bapak Ibu ya. Pak Ali menayangkan suatu video, menyampaikan suatu statement atau apapun itu pasti nanti akan diikuti what do you think about it, ya kan? Apa yang Bapak Ibu rasakan, pikirkan, pendapat Bapak Ibu terhadap hal ini, dan itu harus kita lakukan juga pada siswa kita ya Bapak Ibu ya, memberi kesempatan kepada mereka, pendapat mereka, pilihan mereka terhadap apapun yang sedang kita diskusikan. Nah, sepertinya itu Bapak Ibu ya. Jadi simple aja sih. Simple aja, jadi nggak usah dibuat, waduh ini gerakan aksi apa ya? Bukan demo dan lain-lain tentunya, tapinya gerakan aksi kebaikan dalam pendidikan dengan membangun ruang ketiga, membangun ruang dialog, membangun ruang interaksi untuk membuat sekolah menjadi tempat yang menyenangkan, taman siswa, sehingga siswa akan selalu merindukan datang ke sekolah, bukan hanya ketemu temannya, juga ketemu dengan kita. Kita lihat tadi saya udah mau nangis aja lihat videonya Pak Ali ya dengan siswa-siswanya. Terlihat hubungan dari hati ke hati, ya kan? Itu nggak bisa dibohongi. Kalau kita mengajar dari hati, nanti sampainya ke siswa juga pasti mereka akan menerimanya dengan hati mereka ya Bapak Ibu. Jadi kuncinya memang seperti itu. Energi yang kita berikan pada siswa kalau dari hati itu beda. Maka Bapak Ibu mari kita semangati diri kita semuanya di dalam GSM ini, dalam gerakan aksi membangun ruang ketiga ini, sehingga kita menjadi arang kebaikan. Nah, menjadi arang kebaikan itu nggak sulit kok, mudah. Nah, di sini disampaikan. Semudah kita membuat dokumentasi. Tadi Pak Ali sudah menyampaikan Bapak Ibu, semoga sempat gitu ya, menyempatkan diri untuk membuat dokumentasi. Karena nanti kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif Bapak Ibu di dalam panggung cerita titik balik di bulan Mei nanti. Boleh juga ada bentuknya tulisan atau video gambar, dan semuanya tentunya melibatkan siswa kita tercinta. Itu mungkin Bapak Ibu timeline-nya ya. Jadi sederhana aja, kita ikuti semuanya dengan semangat, dengan penuh hikmah ya. Kita kita tularkan semangat ini moga-moga ke rekan-rekan Bapak Ibu di sekolah gitu ya. Mulai dari diri kita dulu, baru setelah itu semoga teman-teman di sekolah mungkin melihat ada perubahan ya, Bapak Ibu menjadi guru yang lebih reflektif, guru yang lebih care, yang lebih terbuka terhadap anak-anak, dan seterusnya. Semoga itu akan menular, teman-teman yang lain juga akan ikut ingin mengikuti dan juga bergabung di GSM. Itu saja mungkin Bapak Ibu, Pak Ali, Bu Lia, Bu Yaya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anis. Saya sedikit kan Bu Lia sebelum ke hanya menguatkan di sini Bapak Ibu, ending dari gerakan aksi ruang ketiga ini agar bisa menjadi arang bagi orang lain, arang kebaikan. Bapak Ibu jangan lupa satu yang sederhana, nggak muluk-muluk, nggak harus banyak, nggak harus semuanya, atau yang paling mudah mungkin di ruang kelas. Silahkan Bapak Ibu bisa sebarkan melalui tulisan. Bisa ditulis nih, mungkin pakai star atau apapun, situasi seperti apa, kemudian tujuannya seperti apa, aksinya seperti apa, refleksinya seperti apa, mungkin ditulis saja pakai star, nanti akan menjadi sebuah tulisan yang bermakna dibaca oleh teman-teman kita di dunia pendidikan seluruh Indonesia, menjadi hadiah yang penting untuk dunia pendidikan ketika dikumpulkan dari Cirebon, dari Sleman, dari Katingan, dari Berau, dari Bontang, dari Papua, segini tumpuk nanti kalau diterang. Atau Bapak Ibu juga bisa dalam bentuk video atau gambar ya, gambar-gambar atau video. Nanti Bapak Ibu video-video konten-konten ini bisa juga di-share melalui Instagram, TikTok atau YouTube, bisa nge-tag GSM Indonesia, Gerakan Sekolah Menyenangkan, atau tagarnya Gerakan Aksi Ruang Ketiga. Dan video dan gambar ini nanti dan tulisan sudah kami siapkan link. Sudah kami siapkan link untuk tiap kota, kabupaten nanti untuk bisa nyomotkan di sana. Ada satu link Canva Bapak Ibu. Jadi
tulisan ditempelkan di kanva itu, nanti ada apa namanya identitas jelasnya, misalkan Bulia Eliana cerita kisah haru apa one student one day tadi gitu, tuliskan gitu, itu nanti hasil karya dari Bu Lia Eliana, sehingga hasil-hasil karya dari Bapak Ibu sekalian dalam mewujudkan gerakan aksi ini bisa terekam, bisa terdokumentasi, dan tujuannya adalah agar semakin banyak saudara-saudara kita dunia pendidikan ini mengenal ruang ketiga dan menjadikannya menjadi sesuatu yang urgen, dan bahkan kita mendorong untuk menjadi sebuah kurikulum wajib atau kurikulum intriksi di dalam sebuah kurikulum di sekolah di bangsa Indonesia ini. Jadi tidak hanya sekedar materi-materi, tapi sesuatu hal yang mungkin tidak pernah diajarkan di dalam bangku-bangku kelas, tapi itu dibutuhkan anak didik kita. Mungkin itu penguatan dari saya. Silakan Bu Lia. Baik, terima kasih Pak Ali dan Bu Anis. Pemaparannya luar biasa ini, Bu Anis, singkat, padat, dan jelas semuanya disampaikan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, Bu Anis ya. Iya, betul. Tapi jelas sekali saya rasa, dan Pak Ali ini memang seperti yang tadi Bu Anis sampaikan, menyampaikan sesuatu itu kalau Pak Ali itu selalu dari hati. Dan beliau itu sudah melakukannya semuanya gitu. Jadi nyampe ke kitanya, kita terima dengan hati kita juga, lalu semangatnya yang luar biasa kalau saya melihat Pak Ali ini kalau berbicara di mana-mana itu membangkitkan semangat kita. Jadi kalau kita yang lagi down ini mendengarkan Pak Ali berbicara seperti tadi itu langsung memantik semangat, lalu menyadarkan kita, oh iya ternyata saya menjadi guru ini masih banyak kekurangannya gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Ali dan Bu Anis bisa memantik semangat kita lagi ya, walaupun lagi dalam bulan Ramadan, tapi bukan berarti semangat kita turun, memantik semangat kita, dan juga ayo semangat membangun ruang ketiga, bukan hanya dialog saja, tapi banyak sekali aksi-aksi nyata yang bisa kita lakukan di ruang ketiga, di yang lingkup paling kecil saja dulu ya, di kelas-kelas kita masing-masing. Baik, mumpung masih semangat nih Pak Ali, mungkin kita akan membuka dialog lagi ya sama teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya atau menyampaikan kita isi batasi hatinya mungkin ya Bu. mungkin. Kita batasi. Kenapa? Kita batasi Ya, waktu kita batasi ya. Karena mungkin ini Satu saja sekaligus dulu ya. refleksi, dan nanti kita serahkan ke wali kelas nih ya sebagai penguat akhirnya. Baik. Bu Yaya sama Kak Ros sama Teh Yayahnya untuk di akhir. Silakan mungkin untuk dialog refleksinya aja, apa yang didapatkan hari ini dan ingin dilakukan atau sudah melakukan apa dan ingin sekali terinspirasi oleh contoh-contoh tadi. Silakan. Oke, baik Bapak Ibu semua, saya hanya ingin satu saja dari teman-teman di sini yang mau menyampaikan refleksinya dari kegiatan ini. Apa yang tadi Bapak Ibu dapat, lalu ingin apa sih setelah mendapatkan pemaparan dari Pak Ali dan Bu Anis? Silakan Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada mungkin saya akan memilih satu ya Pak. Ya boleh Bu. Atau dari peserta terbanyak SMP 6 nih. SMP 6 ya, salah satu dari SMP 6 mungkin. Bapak Ibu SMP 6, Ibu siapa ya? Ibu Seli? Halo Ibu Seli. Saya panggilin deh satu-satu. Ibu Asri. Oh, Ibu Seli ada. Halo Ibu Seli. Ya Ibu. Ya baik Bu Seli, bagaimana tanggapan Bu Seli atau refleksi deh hari ini setelah mendengarkan pemaparan dari Pak Ali dan Bu Anis? Ya baik Ibu, terima kasih sebelumnya semuanya. Salam kenal Pak Ali dan semuanya. Dari hasil pemaparan hari ini yang saya dapatkan secara pribadi itu memang jadi secara tidak langsung jadi makin tahu ya Bu ya, makin tahu caranya untuk kita itu bisa mengenal atau bisa menciptakan pembelajaran yang nggak sekedar menyampaikan ilmu, tapi juga lebih kepada menjadikan sekolah itu betul-betul rumah kedua bagi siswa. Jadi di mana siswa itu tidak hanya akan menerima materi dari Bapak Ibu guru aja, tapi juga bisa mendekatkan diri mereka kepada guru-gurunya supaya bisa lebih terbuka,
dan belajar juga akan menjadi lebih mudah untuk mereka pahami gitu. Dan kita juga, khususnya saya pribadi, jadi lebih apa ya, melihat diri saya, kira-kira saya itu udah seperti itu belum ya gitu dalam mengajar di kelas, apakah sudah membuat anak-anak itu rindu akan kedatangan saya di kelas gitu, apakah sudah membuat mereka itu ingin belajar lagi dengan saya gitu, karena memang saya pribadi alhamdulillah di kelas yang saya ajar itu anak-anakku selalu bertanya gini, Bu nanti anak-anak kelas 7 ya Bu ya, Bu nanti di kelas 8 yang ngajarnya Ibu lagi bukan? Itu tuh kayak nilai plus buat saya, oh berarti anak-anak tuh sejauh ini mungkin nyaman ya Bu ya dengan materi yang saya ajar. Meskipun mungkin ketika saya mengajar ya ada hal yang mungkin saya pribadi juga belum menguasai sepenuhnya, tapi dengan gimmicknya saya mungkin mencoba untuk berbaur kepada mereka, oh mungkin inilah gitu loh yang membuat mereka itu nyaman. Jadi nggak hanya melulu tentang belajar itu harus ilmu yang ada di buku, guru yang menjelaskan, tapi juga dengan memahami karakter mereka, dengan menjadi sahabat untuk mereka, itu pun bisa membuat mereka itu jadi lebih mudah untuk bisa memahami ilmu yang akan kita ajarkan. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, baik, Bu Seli, terima kasih. Kayaknya keren banget ya ini Bu Seli ya. Selalu dirindukan ini sama anak-anaknya ya, siswa-siswanya. Tapi benar ya Bu, kalau kita ditanya sama anak gitu, Bu nanti diajar sama Ibu lagi nggak? Bu kemarin kemana sih kok nggak masuk? Aku kangen. Kayaknya itu tuh kata-kata ajaib yang bisa memantik semangat. Kayaknya kayaknya udah terbang gitu ya kalau anak-anak udah ngomong kayak gitu tuh udah senengnya luar biasa. Jadi artinya kita dibutuhkan, kita dirindukan, anak-anak tidak takut sama kita, anak-anak selalu maunya dekat sama kita, itu kayaknya udah yang paling dinanti sama kita ya sebagai ibu guru gitu. Baik, terima kasih Bu Seli. Sama-sama. Karena ini waktunya sudah mepet sekali ya, sudah mendekati ke jam 15. Jadi saya akan persilakan untuk wali kelas kita, Ibu Yayah dan Kak Rosi. Silakan untuk menyampaikan beberapa info atau mohon maaf sebelumnya, tadi Pak Ali sudah menyampaikan mungkin sekilas ya untuk galeri ruang ketiga ya, Pak Ali. Ada link Canva, nanti Bapak Ibu bisa, nanti kita akan share mungkin di grup atau tadi di sini sudah ya. Nanti Bapak Ibu bisa berbagi di situ untuk ruang ketiga, kegiatan aksi nyata yang sudah Bapak Ibu lakukan bisa di-upload di sana. Lalu Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan kembali bahwa kegiatan aksi nyata ruang ketiga ini akan ada sertifikatnya ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang melakukan aksi nyata lalu sudah men-sharekan ke kita, menguploadnya, nanti kita akan membuatkan sertifikatnya gitu. Baik Bu Yaya dan Kak Ros, silakan siapa dulu nih? Saya persilakan ke Kak Ros dulu sebagai Kak Ros kakak. dulu ya. Ya, Oke, kami silakan Kak belajar Rosi. GSM itu dari Sleman. Silakan Sleman dulu. Baik, terima kasih. Jujur saya bingung mau ngomong apa. Karena saya tidak terlalu pintar berbicara. Teman-teman yang di sini sudah lebih jago untuk menyampaikan hal yang luar biasa. Dan ini saja juga saya mungkin satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa tadi dari semua yang disampaikan tadi bahwa bikin happy dulu, kita bikin happy guru, bahagiakan guru. Dengan cara apa? Dengan cara tadi di ruang kelas itu kita bikin dengan senyaman mungkin versi kita, sehingga nanti jika guru sudah bahagia, insya Allah juga akan lebih mudah untuk membuat anak bahagia atau siswa bahagia. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima Nggak kasih banyak Kak ya. Rosi. Jadi intinya bahagiakan dulu kitanya ya. Jadi kalau kitanya udah Iya, bahagia, betul pasti sekali. bahagianya pasti akan menular ke anak-anak kita di kelas gitu ya. Baik, terima kasih Kak Rosi. Kita ke Mbak Yayah. Silakan Mbak Yayah. Terima kasih Bu Lia atas kesempatannya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing kita, ya pendamping kita, Pak Ali dan Bu Anis atas waktu dan kesempatannya, dedikasinya untuk mendampingi kami di Kota Cirebon. Bersyukur sekali kami didampingi oleh Bu Anis dan Pak Ali.
karena ilmu-ilmu beliau ini sudah banyak sekali, jam terbangnya terasa beda banget kan didampingi sama beliau berdua, Bu Lia. Gitu. Iya, betul Ucapan sekali terima nih. kasih dan apresiasi juga kepada teman-teman Kota Cirebon yang sudah hadir dan dari awal sampai akhir di sini, alhamdulillah masih banyak banget. Ini terbukti bahwa Kota Cirebon memang antusias dan memiliki jiwa pembelajar. Dari sini saya cuma ingin berpesan pada teman-teman gitu ya. Kita ingin GSM ini pada dasarnya ingin membantu teman-teman untuk melakukan aksi nyata ruang ketiga yang ini tuh sebenarnya sangat ditunggu-tunggu oleh sekolah karena ini budaya ini adalah budaya udah hilang sebenarnya di dunia pendidikan kita gitu. Jadi untuk menumbuhkan budaya itu sebenarnya kita dibutuhkan pengetahuan, dari pengetahuan itu kemudian menjadi aksi atau menjadi perilaku kita, kemudian dari perilaku itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan dari kebiasaan akan tumbuh nilai-nilai atau kebijaksanaan. Dari kebijaksanaan itu nanti akan tumbuh sebagai budaya. Dan harapannya dari budaya-budaya yang kita jalankan di semua sekolah itu akan menjadi sebuah peradaban gitu. Nah, posisi kita ada di mana sekarang? Kita ada yang sudah tahu, ada yang sudah melakukan mungkin. Nah, yuk bareng-bareng kita sama-sama lakukan aksi ini. Jangan ada beban. Tadi kata Kak Rosi, bahagia. Kemudian kata Bu Anis pelan-pelan karena ini kita bukan aksi demo, aksi ini kita pelan-pelan sambil diskusi, sambil sharing dan lain sebagainya. Kata Pak Ali juga tadi dikuatkan bahwa ini adalah benar-benar dibutuhkan bagi kita karena tadi sebagai penyeimbang. Ruang ketiga ini adalah penyeimbang ruang 1 dan ruang 2. Mungkin itu semangat terus teman-teman, jangan lelah untuk memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Terima kasih Bu Lia, Pak Ali, dan Bu Anis, Kak Rosi. Semangat selalu. Terima Ya, kasih. terima Oh iya, kasih. saya pengen Ya, gimana? sama-sama dikit nih. Teman-teman mungkin yang di Sleman dari tadi kan saya cuma di belakang doang nih. Teman-teman yang dari Sleman mungkin yang di awal tadi terima kasih sudah bergabung. Mungkin kalau ada yang masih ada di ruang ini, alhamdulillah terima kasih kesempatannya. Terima kasih sudah diajak gabung nih bareng-bareng dengan Cirebon juga yang sudah luar biasa melesatnya komunitas di Cirebon ini. Semoga semangat dari Cirebon juga menjadi arang yang batu dan arang yang baru dan bara ya baru untuk kita dari Sleman karena mungkin akhir-akhir ini Sleman karena mungkin kesibukannya dan sudah banyak dari teman-teman dari komunitas Sleman ini yang luar biasa melesatnya sehingga tinggal ini nih adminnya nih adminnya ya nongol sekarang biasanya teman-teman yang sudah star nih di atas kali ini adminnya yang nongol di sini. Terima kasih itu saja. Terima kasih luar biasa Oh iya, Bu, semangat. link presensi belum ya? Sebentar. Ya, link presensi Bu ya. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ali, terima kasih Bu Anis, terima kasih Kak Rosi, dan terima kasih Mbak Yaya yang sudah menemani kita ya dari jam 1 siang tadi. Terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas semangatnya. Setelah ini, mungkin ini karena sudah masuk liburan, jadi kita sambil liburan ini mungkin menyusun ya, apa yang akan kita lakukan nih di aksi nyata ruang ketiga setelah libur Idul Fitri nanti. Jadi setelah libur Idul Fitri, ayo kita sama-sama gas semuanya, kita implementasikan ruang ketiga di ruang kelas kita masing-masing, dan nanti kita bercerita lagi, bertemu lagi untuk mendengarkan cerita-cerita inspiratif dari teman-teman yang ada di sini atau mungkin nanti dari teman-teman yang lain yang ikut juga gabung di sini. Oke. Gimana Bu Yaya? Link presensi sudah? Sudah, Bu Lia. Oke, baik Bapak Ibu silakan untuk mengisi link presensi untuk kegiatan Zoom hari ini. Berarti nanti kita akan melanjutkan diskusi-diskusi kita di WA Group. Nah, seperti biasa ya Bapak Ibu, dan alhamdulillahnya kalau di Kota Cirebon ini WA Grupnya nggak pernah sepi karena Pak Ali dan Bu Anis ini luar biasa ya mendampingi kitanya, memberikan semangat setiap hari, selalu menyapa dan membuat dialog-dialog baru setiap harinya. Jadi ayo semangat teman-teman Kota Cirebon dan juga Sleman, kita buat ruang ketiga di kelas kita dulu, kelas kita masing-masing. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Ali, Bu Anis?
Dari saya mungkin Bu Lia, kita Gimana? sepakati nanti teman-teman Kota Cirebon karena ini kan akan diakhiri dengan panggung titik balik ya. Panggung titik balik ini dia di bulan Mei mungkin. Nah, nanti kita sepakati untuk pengisian di link galeri Canva itu kita sepakati sampai kapan nih gitu. Oke. Kan kita masuk di pertengahan bulan ya Bu Yayah ya. Mungkin 2 pekan cukup kali ya? 2 pekan Atau gimana? mau Lebaran. Mungkin Enggak, sampai setelah April ya? itu, setelah Lebaran maksudnya. Oke. Akhir April mungkin ya Bu Akhir Lia ya? April, ya, akhir April mungkin. Begitu ya teman-teman. Akhir April kita sudah, itu berarti batas akhir ya Bu ya? Betul Bu Lia ya. Oke. Jadi 2 pekan itu dari setelah masuk begitu ya? Yes. Oke. Jadi jangan lupa teman-teman untuk mengisi hasilnya ya, hasil ruang ketiga yang sudah dipraktikkan dari teman-teman semua. Jangan lupa link Canva-nya nanti mungkin akan di-share juga di WA group ya Bu Yaya, barangkali Ya, sudah nanti di-share sama Pak Ali tuh, sudah. Oh, sudah. Oke, terima kasih Pak Ali. Baik, ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu? Bu Anis, Pak Ali? Ya, mungkin terakhir, itu ya, mengembali. Bu Anis dulu. Bu Anis dulu mungkin ya. Ya, sehingga bukan mengingatkan ya, memotivasi Bapak Ibu bahwa nggak usah takut bahwa nanti tadi praktik baik atau aksi nyatanya itu harus yang muluk-muluk ya, satu kelas, satu sekolah, wah kalau nggak gitu saya nggak pede, nggak ya. Jadi pencapaian sesederhana apapun itu adalah pencapaian yang perlu dihargai dan perlu di-share. Baik itu hanya 1-2 siswa itu tidak masalah ya Bapak Ibu. Jadi jangan skala satu kelas atau satu sekolah dan seterusnya. Itu saja mungkin. Tetap semangat. Silakan Pak Ali. Baik, terima kasih Bu Anis. Saya mungkin mengulang apa yang disampaikan oleh founder GSM Pak Riza tentang harapan guru-guru di Indonesia itu menjadi sebuah arang. Gitu. Kenapa kok arang? Gitu. Ketika arang itu sudah menyala dan membara, kemudian di sampingnya ada arang, kita yakin arang yang membara dan menyala dengan motivasi yang kuat akan menyalakan arang di sebelahnya, akan tersulut arang di sebelahnya. Kemudian juga ketika arang di sebelahnya itu juga punya motivasi kuat, membara, menyala, di sebelahnya ada arang, maka akan menyalakan arang di sebelahnya lagi. Dan terus ketika arang itu masih punya motivasi, punya kesadaran tinggi untuk menyala dan membara, dia akan selalu menyala dan menyulut arang-arang di sekelilingnya. Meskipun arang yang pertama kali tadi yang menyala dan menyulutkan adalah arang yang menjadi abu, hancur lebur. Selama masih ada arang yang menyala dan membara dan ada arang-arang lain yang ingin dinyalakan, maka kehangatan cahaya dunia pendidikan itu akan terus ada dan akan menjadi sebuah harapan pendidikan Indonesia menjadi pendidikan yang memanusiakan dan memerdekakan. Mangga Bu Lia. Baik, terima kasih Pak Ali. Mungkin untuk pertemuan Zoom kita kali ini kita akhiri ya. Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman dari Kota Cirebon dan juga Sleman. Terima kasih Ibu Anis, Pak Ali, Bu Yayah, dan Bu Rosi untuk memberikan semangatnya pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di acara-acara berikutnya. Tetap semangat. Saya undur diri sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Lia, Pak Ali, Bu Anis, Kak Rosi, Bu Maria, semua.